Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 811. Dragon Might akhirnya melakukan. Ling Han hanya mengadakan pesta, menggunakan semua jenis daging dan bahan-bahan berharga. Ini termasuk daging binatang iblis kelas atas, mutiara berharga Myrietes, dan Dragon Blood Tyrant Ginseng, yang semuanya disatukan dalam pot dan dimasak. Meskipun ia benar-benar kurang dalam keterampilan kuliner, itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah bahan kelas atas yang sangat berharga. Hanya dengan menyatukan mereka untuk dimasak, aroma lezat sudah menyerang hidung mereka dan membuat jari-jari mereka berkedut. Helian Tianyun juga mengeluarkan air liur dengan menyedihkan, berkata, "Oh, Myrietes mutiara berharga. Bahkan saya tidak berhasil mendapatkannya bertahun-tahun yang lalu. Dan juga Dragon Blood Tyrant Ginseng, bahkan saya hanya pernah makan satu. Ini semua milik Niu, kamu tidak diizinkan untuk merebutnya." Hu Niu memperingatkan dengan kejam. Helian Tianyun melihat Hu Niu, dan matanya bersinar tanpa sadar. Dia berkata, "Gadis kecil, apakah Anda telah bertunangan dengan siapapun? Apa yang kamu pikirkan tentangku? Saya harus menjadi pasangan yang cocok untuk Anda." Peng, peng, peng. Konsekuensi memiliki mulut murahan seperti itu tentu saja dipukuli oleh Hu Niu, yang serangannya terhadapnya tidak ringan sama sekali. Helian Tianyun harus memohon agar Hu Niu berhenti, yang membuatnya merasa sangat muram. Dalam kehidupan sebelumnya, keberadaannya tak tertandingi. Bagaimana sekarang dia sudah dipukuli oleh 3 orang setelah baru dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin naganya tidak bisa digunakan lagi? Sialan! Bisakah gadis kecil ini menjadi putrimu juga? Dia berteriak, kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh kekuatan naganya? Ini tidak hanya bekerja untuk balapan naga, tetapi juga memiliki penindasan yang kuat pada ras lain. Hanya saja itu tidak akan seefektif itu. "Niu milik Ling Han," kata Hu Niu dengan kejam saat dia menginjak kaki kecilnya ke Helian Tianyun, menyebabkannya sangat sakit sehingga dia berharap untuk mati. Helian Tianyun merasa tertekan bagaimana bisa semua hal baik diambil oleh Ling Han. Muridnya, seorang jenius yang tak tertandingi, adalah putra Ling Han. Sekarang, keindahan kecil yang aneh ini juga istri kecil Ling Han. Setelah memasak selesai, semua orang meraih makanan. Menghadapi bahan-bahan ini, bahkan para pembudidaya surga tingkat tidak akan berani makan terlalu banyak. Paling-paling mereka hanya akan minum beberapa sendok sup, atau tubuh mereka akan meledak. Namun, Ling Han, Hu Niu, Helian Sun Sue, dan Helian Tianyun semua memiliki selera makan yang sangat besar, dan masing-masing dari mereka makan dengan sepenuh hati. Namun, Helian Sun Sue adalah yang pertama mencapai kepuasan. Bukan karena perutnya tidak bisa makan lebih banyak, alih-alih, dia tidak dapat mengonsumsi esensi yang lebih bergizi, dan harus duduk di samping untuk memperbaikinya. Ling Han, Hu Niu, dan Helian Tianyun masih makan dengan liar, tidak memiliki niat untuk berhenti. Helian Tianyun merasa lebih tertekan, mengatakan, "Aku diasuh oleh gigi naga sejati, tubuhku tegar, dan tidak akan meledak bahkan dengan konsumsi energi yang lebih banyak. Tapi, ada apa dengan kalian berdua yang benar-benar bisa makan lebih banyak daripada aku?" Dia merasa sudah mencapai batasnya. Bagaimanapun, kultivasinya terlalu rendah sekarang. Tidak berguna. Hu Niu memutar matanya ke arahnya, menunjukkan bahwa dia terlalu rendah. Helian Tianyun hanya bisa diam. Setelah makan beberapa suapan daging lagi, dia hanya bisa duduk di satu sisi dan mulai memperbaiki. Dia benar-benar monster. Dalam sekejap, dia telah menembus beberapa lapisan dan memasuki Gusing Spring Tier. Akhirnya, dia bisa bersaing dengan Ling Jian Sue di level yang sama. Namun, saat dia maju, menaikkan levelnya tidak akan sesederhana itu. Lagi pula, semakin tinggi budidaya,
semakin besar jumlah energi yang dibutuhkan. Terutama dalam kasus menerobos dari Heaven Tier ke Shattering Void Tier, jumlah energi yang dibutuhkan sangat mengejutkan. Namun baginya, itu hanya masalah yang harus diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun, atau paling banyak 2 atau 3 tahun. Adapun Ling Han dan Hun Yu, hampir tidak ada kemajuan yang jelas setelah makan. Setelah semua, kecakapan pertempuran mereka telah mencapai tingkat surga tier. Dengan demikian, secara alami akan lebih menantang jika mereka ingin lebih meningkatkan level mereka. Ayo pergi, saatnya pergi dari sini, Ling Han menjentikkan jarinya. Setelah mengepak pot, mangkuk, dan sumpit sekaligus, mereka berjalan kembali ke arah asalnya. Susiuran dan yang lainnya masih harus di pintu masuk, kata Ling Han. Tidak ada keuntungan medan untuk kita saat ini, jadi kita harus berjuang habis-habisan. Pah, serahkan padaku. Helian Tianyun melompat keluar. Dia tentu saja tidak percaya bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang abnormal seperti Ling Han dan Hun Yu, yang juga tidak terpengaruh oleh kekuatan naganya. Ling Han tertawa nakal, dan berkata, sebaiknya kau tidak mati begitu saja setelah baru dilahirkan kembali, setidaknya meninggalkan beberapa kekuatan mistis untuk anakku. Kamu sial, Helian Tianyun berteriak marah. Sayangnya, ia tidak lagi memiliki keberanian yang saleh seperti di masa lalu. Kalau tidak, dia pasti akan menempatkan manusia ini di tempatnya karena berani memandang rendah dirinya, naga alternatif agung. Mereka datang ke pintu masuk, dan tentu saja, Su Xiuran dan kelompoknya sudah merasakan gerakan mereka. Satu demi satu, mereka berdiri di posisi dan memblokir pintu masuk. Helian Tianyun melangkah beberapa langkah di depan, dan mendengus. Junior, kenapa kamu tidak segera berlutut setelah melihatku? Kelompok 4 orang Susiuran sudah tahu bahwa Ling Han memiliki alat dewa spasial. Secara alami, mereka tidak menemukan bocah kecil tambahan yang mengejutkan itu, dan sama sekali tidak memperhatikannya. Dong Linger berkata, Ling Han, serahkan gigi naga sejati dan alat dewa spasial. Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup. Helian Tianyun sangat marah. Mereka terlalu tercela dia sekali lagi diabaikan. Juga, mereka menginginkan True Dragon's Tooth. Bukankah dia True Dragon Tooth? Dia mendengus. Weng, kekuatan naga diluncurkan, dan serangan hebat itu melesat ke arah 4 orang. Ya. Kelompok Su Xiuran yang terdiri dari 4 semuanya melepaskan rintihan. Di bawah tekanan kekuatan naga, mereka semua menjadi pucat. Meskipun mereka semua penguasa seni bela diri, mereka masih mengalami kesulitan bernafas di bawah kekuatan naga seperti itu. Weng, Su Xiuran segera pulih menggunakan Absolute Saber. Niat pedang benar-benar kuat mengalir dan langsung memblokir kekuatan naga. The Son of Lightning juga tidak lambat. Saat ia mengacungkan kapak pegunungan dan sungai, emisi cahaya dari alat berharga ini juga menghalangi kekuatan naga. Helian Tianyun tidak bisa membantu tetapi menangis pahit. Kekuatan naganya diblokir lagi. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Untungnya, 2 junior ini tidak menghalangi kekuatan naga dengan kemampuan mereka sendiri, tetapi melalui penggunaan 2 alat roh. Kalau tidak, ia akan benar-benar menangis. Dia menatap kedua alat roh untuk sementara waktu, dan bergumam pada dirinya sendiri. Alat-alat itu saber mutlak dan tiruan dari Mountains and Rivers Axe. Setelah mengenalinya, dia merasa lega. Master generasi pertama dari Absolute Sabre bahkan adalah elit dari alam abadi. Sedangkan kapak gunung dan sungai berasal dari dan ditempa menggunakan kekuatan ranah ini. Bahkan jika itu hanya tiruan, itu masuk akal untuk memiliki kekuatan khusus yang mampu menyamai kekuatan naganya. Su Xiuran dan Putra Petir bisa melawan kekuatan naga, tetapi Kaisar Pedang Kecil dan Dong Linger tidak bisa. Bahkan jika tangan mereka memegang alat 10 level spirit yang dianugerahkan kepada mereka oleh para tetua mereka ini sama sekali tidak memiliki perlawanan melawan kekuatan naga. Lagi pula, ini adalah naga alternatif, yang dulunya tak terkalahkan di dunia ini. Su Xiuran dan Putra Petir dengan cepat menjaga Dong Linger dan Small Sword Emperor agar Ling Han tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Akibatnya, kekuatan tempur mereka yang efektif turun menjadi 2 dalam sekejap.
Meskipun masih ada saber mutlak dan pegunungan dan kapak sungai, ancaman mereka telah sangat berkurang. Ling Han tertawa keras. Memegang Reverie Life Sword, dia membuka jalan di depan saat dia bergegas maju. Meskipun Susiuran dan Son of Lightning berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, bagaimana mereka bisa menekan Reverie Life Sword dalam waktu sesingkat itu? Ling Han, yang mampu melakukannya, juga hampir tidak berjuang dengan semangat. Dia membawa yang lain pergi bersamanya, meninggalkan Susiuran dalam limbo, bertanya-tanya apakah akan mengejar mereka atau tidak. Jika mereka mengejar, lalu bagaimana dengan Donglinger dan Kaisar Pedang Kecil jika Ling Han dan kelompoknya berhasil menangkap mereka lengah? Jika mereka tidak mengejar, maka bisa dipastikan bahwa pihak lain akan mendapatkan gigi naga sejati. Mungkinkah mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika Ling Han dan kelompoknya berjalan pergi, namun pada akhirnya, mereka masih belum mengejar. Setelah beberapa saat, Kaisar Pedang Kecil dan Donglinger pulih dari gempa susulan kekuatan naga. Kedua wajah mereka mengungkapkan rasa takut. Bagaimana kekuatan yang mengesankan ini begitu menakutkan? Situasi telah berkembang di luar kendali kami. Kembali segera ke negara bagian tengah. Mari kita meminta bantuan elit utama untuk membunuh Ling Han dan merebut gigi naga sejati. Bocah kecil itu juga sangat tangguh. Sebenarnya bisa melepaskan kekuatan naga yang sangat menakutkan. Kita juga tidak harus mengampuni dia. Chapter 812. Penguasa Sejati. Dengan Helian Tianyun memimpin, Ling Han dan yang lainnya tidak berkeliaran secara acak. Sebagai gantinya, mereka mencoba mengumpulkan rumput darah naga sebanyak mungkin di sepanjang jalan. Itu tidak berguna untuk Helian Tianyun. Dia telah dipelihara oleh True Dragon's Tooth, dan kemurnian garis keturunan naganya hampir pada tingkat naga sejati. Namun, untuk keturunan lain dari ras naga, ini akan menjadi hal yang baik. Bahkan Ling Han ingin mendapatkan lebih dari itu, mengingat bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi praktiknya tentang seni tubuh 9 naga. Meskipun tidak diketahui berapa tahun atau bahkan ribuan tahun telah berlalu, ini, bagaimanapun, adalah tubuh asli Helian Tianyun. Jadi, selama dia memilih untuk merasakannya, dia bisa dengan mudah menemukan rumput darah naga dan batu darah naga sejati. Ling Han telah memperoleh panen penuh dalam perjalanan ini. Jika seseorang merasakan dengan seksama, orang akan menyadari bahwa lingkungan di sini memburuk dan hampir mati. Gua naga hantu tidak lagi mengusir orang, melainkan perlahan-lahan bergabung dengan dunia luar. Ruang dalamnya runtuh dan berubah menjadi reruntuhan kosong. Untuk selanjutnya, tidak akan ada lagi yang menakjubkan tentang tempat ini. Setelah 7 hari, Ling Han dan yang lainnya akhirnya berjalan keluar dari gua naga hantu. Manusia, mereka mendengar raungan tepat ketika mereka mencapai dunia luar. Mo Yuan muncul di atas mereka, dengan seluruh tubuhnya memancarkan api kemarahan yang tak habis-habisnya merobek udara di sekitarnya. Dia adalah elit Void Tier Shattering, lebih jauh lagi, ia memiliki kecakapan pertempuran 10 bintang atau bahkan 11 bintang. Secara alami, dia menjadi sangat tangguh sekarang karena dia sangat marah. Beberapa hari yang lalu, ia telah menerima berita bahwa yang paling menonjol di antara generasi muda klan, Mo Zengxin, telah mati oleh tangan Ling Han. Oleh karena itu, dia mengamuk saat dia melihat Ling Han. Mo Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Helian Rong segera melangkah keluar untuk menghentikannya. Apa yang ingin saya lakukan? Mo Yuan mengertakkan giginya, dan berkata, manusia ini membunuh seorang anggota klan Mo. Saya bermaksud untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke klan untuk diadili. Itu benar-benar lucu. Lagi pula, bukankah tidak normal terbunuh dalam upaya seseorang untuk merebut harta? Jika semua orang bertindak seperti Lord Mo, maka bukankah seluruh dunia akan berantakan? Helian Rong berkata dengan dingin. Mo Yuan menekan amarahnya, dan berkata, tapi ini manusia, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki gua naga hantu. Bukankah kamu juga membawa beberapa manusia sendiri? Helian Rong dengan tenang balas. Bagaimana itu bisa sama? Mo Yuan segera membalas,
Mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Kaisar Laut. Lalu dia juga menantu saya. Kenapa dia tidak bisa memasuki gua naga hantu? Helian Rong merespons dengan merata. Mo Yuan tenang dan berkata, tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Raja Helian, Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati, ini mungkin memicu perang antara Laut Barat dan Laut Utara. Hahaha, kamu masih tidak mampu mewakili Laut Barat, kata Helian Rong dingin. Kamu mencari kematian? Pada akhirnya, Mo Yuan meledak dengan amarah. Darah dan ki seluruh tubuhnya terbakar, menampilkan kekuatan yang tak ada habisnya. Setelah memasuki tahun-tahun terakhirnya, darahnya semakin menurun. Meskipun kultivasinya tetap, kecakapan pertempurannya tidak mampu mengimbangi tingkat kultivasinya. Paling-paling itu hanya 8 bintang. Oleh karena itu, untuk melawan lawan seperti Helian Rong, ia harus menyublimkan pembakaran darah dan ki menjadi kekuatan untuk mengembalikan kekuatan tahun-tahun sebelumnya. Lord Mo, Anda datang ke sini ke Laut Utara kami, namun masih ingin bertindak ganas? Xianyu Tong juga berdiri dan memasang postur siap bertarung, menunjukkan kesiapannya untuk bertarung bersama dengan Helian Rong. Hei, ini adalah keluhan antara klan Mo dan klan Helian. Mengapa Lord Xianyu harus terlibat? Wen Renjie mengulurkan tangan dan memblokir Xianyu Tong dengan jelas menunjukkan. Saya tidak akan duduk diam. Dari sudut pandangnya, akan lebih baik bagi Mo Yuan untuk membunuh Helian Rong. Kalau tidak akan terlalu buruk jika kedua belah pihak terluka parah akibat pertarungan. Dia kemudian akan mengambil potongan. Dia berpikir bahwa Xianyu Tong juga tidak akan bisa menghentikannya. Karena itu, ia harus membiarkan pertempuran ini berlangsung. Mengambil kesempatan ini untuk membunuh Xianyu Tong juga bagus. Ngomong-ngomong, jika Helian Rong atau Xianyu Tong akan mati, maka tidak akan ada orang di Laut Utara yang bisa menghentikan ambisinya unifikasi. Rubah tua seperti Xianyu Tong secara alami menyimpulkan motif Wen Renjie. Tetapi menyimpulkan itu adalah satu hal, dan menyelesaikan masalah adalah hal lain. Mo Yuan jelas dalam mode mengamuk, dan bertekad untuk membunuh Ling Han, jadi itu tidak akan mudah diselesaikan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Xianyu Tong telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi situasi saat ini masih membuatnya merasa sakit kepala. Jika pertempuran ini terjadi, maka sekali lagi mungkin mengubah pembagian kekuatan Laut Utara. Aku perintahkan agar kalian semua berhenti, suara seperti anak kecil terdengar. Namun, hanya Helian Tianyun yang terlihat berjalan keluar, tangannya memegangi punggungnya, dengan otoritatif mengatakan, saya akan menjadi penengah, semua keluhan akan diselesaikan di sini. Sekarang, hal yang paling penting adalah menyatukan semua kekuatan yang dapat dipersatukan dalam persiapan hari itu untuk membelah langit, *CK. Mulut sebesar ini, bagaimana hal ini bisa diumumkan di depan umum? Helian Rong dan Xianyu Tong keduanya terkejut pada saat yang sama. Mereka semua tahu tentang langit yang terbelah, tetapi mendengarnya dari mulut anak nakal membuat mereka merasa tidak masuk akal. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Ling Han. Kau benar-benar membiarkan bocah kecil seperti itu tahu tentang rahasia membelah langit? Ling Han mengangkat bahu. Bukan dia yang mengatakannya. Alih-alih, itu adalah Helian Tianyun yang sudah memiliki rencana seperti itu sejak ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya, dia sebenarnya leluhurmu. Hahaha, Mo Yuan tertawa dingin saat dia melompat, dan telapak tangannya meraih ke arah Ling Han. Dia tidak akan membunuh Ling Han sekarang, melainkan, dia harus membawanya kembali ke klan Mo untuk dieksekusi secara terbuka. Hei! Apakah kamu menganggap kata-kataku tidak berarti apa-apa? Helen Tianyun bertanya dengan dingin. Weng, naga mungkin menyembur keluar. Mo Yuan segera turun dari langit dan jatuh dengan kokoh. Jadi bagaimana jika dia berada di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier? Jadi bagaimana jika kecakapan pertempurannya sebenarnya 10 bintang di bawah pembakaran darah dan ki? Dia selemah bayi dalam menghadapi penindasan oleh kekuatan naga alternatif. Ini adalah penindasan pada tingkat kehidupan, itu sangat efektif terhadap perlombaan naga. Apa? Helian Rong, Xianyu Tong,
dan Wenren Jie ketiga pembangkit tenaga listrik ini semuanya tidak bisa menahan perasaan menggigil di hati mereka. Orang harus tahu bahwa Mo Yuan bersama-sama dengan mereka membuat sekelompok elit, tapi dia benar-benar jatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Baru saja, kekuatan naga itu hanya ditujukan pada Mo Yuan. Meskipun mereka bertiga sangat kuat, mereka masih menangkap jejak aura yang membuat mereka gemetar ke dalam, sehingga menimbulkan ketakutan naluriah. Mo Yuan bersujud di tanah saat seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dengan paksa, dia mengangkat kepalanya, menatap Helian Tianyun, dan berkata dengan suara bergetar, "Dewa, dewa naga leluhur. Jika bukan naga leluhur, siapa yang akan memiliki kekuatan naga seperti itu, tidak habis-habisnya dan kuat, menyebabkannya tidak mampu melakukan bahkan sedikit perlawanan." Naga leluhur. Tiga elit termasuk Helian Rong merasa bahwa kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mungkinkah? Tatapan Helian Tianyun menyapu mereka saat naganya mungkin menyebar. Pa. Tiga elit termasuk Helian Rong tanpa sadar jatuh berlutut. Semua orang di sekitarnya menatap. Mereka berempat berada di level Shattering Void Tier. Untuk membunuh elit Shattering Void Tier sama sulitnya dengan menyentuh langit, apalagi membuat mereka berlutut dengan memalukan. Kesulitannya setidaknya dikalikan 100 kali dibandingkan. Mungkinkah itu? Orang ini memang naga leluhur dewa? Helian Tianyun tidak bisa tidak merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia telah berulang kali frustrasi sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia mulai meragukan dirinya sendiri. Untungnya, masih ada banyak orang normal. Dia mendengus dan berkata, "Sekarang, akankah kamu mendengarkan kata-kataku? Apapun perintahmu, tolong beri kami instruksi Anda." Helian Rong dan yang lainnya sujud di tanah, semua membawa ekspresi wajah penuh hormat dan taat. Kekuatan naga seperti ini terlalu murni dan terlalu kuat, melebihi Kaisar Laut masa kini lebih banyak lagi. Penguasa yang sebenarnya. Chapter 813. Leluhurmu. Karena aku telah kembali, maka raja dari 4 laut tidak lain adalah aku. Helian Tianyun membual tanpa malu. Umumkan ini ke seluruh dunia, biarkan siapapun dari klan Au segera datang menemui saya dan bersiap untuk turun tahta. Jika kata-kata ini sampai ke telinga para penggarap di negara bagian tengah, mereka pasti akan mengabaikannya dan menertawakannya karena menjadi orang gila. Seorang petani tingkat semi gusing belaka akan benar-benar berani meminta penguasa keempat laut untuk turun tahta. Bukankah ini akan menjadi lelucon terbesar dari semua? Namun, 4 orang termasuk Helian Rong tidak menganggap ini lucu sama sekali. Sebaliknya, mereka menganggapnya tepat. Dia adalah dewa naga leluhur, yang keberadaannya tertinggi tanpa yang setara. Menerima posisi kaisar dari 4 lautan hanya akan menjadi hal yang benar dan tak terhindarkan. Kalau tidak, siapa yang berani menempatkan posisinya di atas Lord Ancestor Dragon? Bukankah ini sama dengan pemberontakan? Hanya Ling Han yang tahu bahwa ini adalah naga leluhur, tetapi tidak tahu bahwa siapa yang tahu berapa ribu tahun yang lalu, dia adalah elit terkuat ras naga yang telah mencapai puncak naga alternatif. Namun, naga alternatif penguasa ini bereinkarnasi menggunakan True Dragon Tooth, dan dalam hal garis keturunan, disebut naga sejati tidak akan berlebihan. Lord Ancestor Dragon, manusia ini membunuh anggota ras naga. Saya dengan ini meminta persetujuan dewa leluhur naga untuk membunuhnya. Mo Yuan masih menolak untuk melepaskan Ling Han. Helian Tianyun memelototinya dan berkata, "Manusia ini di sini adalah ayah magang saya, yang berarti dia juga saudara saya. Apakah kamu ingin membunuh saudaraku?" Dengan hanya satu pandangan, Dragon Smite-nya meresap ke atmosfer sekitarnya. Itu sangat menakutkan. Mo Yuan segera merasa sangat takut sehingga dia bersujud dan berkata, saya tidak berani. Elit Shattering Void Tier yang mengesankan benar-benar menggigil seperti domba. Ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi di dunia manusia. Setelah mencapai puncak Shattering Void Tier, yang mana bukan jenius atau penguasa di antara penguasa, bagaimana mereka akan sujud? Namun, untuk lomba laut, kemenangan atau kekalahan bergantung pada garis keturunan.
jumlah elit yang dibantu oleh garis keturunan jauh lebih banyak daripada ras manusia. Namun ketika datang ke kompetisi kecakapan pertempuran top, maka tidak peduli bagaimana, mereka tidak pernah bisa membandingkan. Mengabaikan segala hal lain, mari kita ambil contoh 8 Raja Kekaisaran Bulan Ungu yang mana di antara mereka yang bisa ditentang Helian Rong atau Wenren Jie. Ras laut memang memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah elit, tetapi ketika datang ke kehebatan pertempuran, ras manusia memang lebih kuat. Orang akan tahu dengan melihat Tausat Corps Sekte, yang bisa dengan mudah membuang Raja Mayat bermata 15. Apa yang dimiliki ras laut? Di mata ras laut, garis keturunan yang lebih besar bisa mengalahkan apapun. Meskipun kekuatan Helian Tianyun saat ini rendah sampai-sampai menyedihkan, namun hanya dengan Dragon Smite, itu sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Bukankah ini menjelaskan semuanya? Wajah Helian Rong tersentak. Sementara Lord Ancestor Dragon telah menerima cucunya sebagai magang, dia secara alami tidak akan berani menempatkan peringkatnya di antara hierarki generasi di atas atau bahkan sama dengan yang dimiliki naga Ancestor. Lalu, bagaimana ia harus berbicara dengan naga leluhur dan Ling Han? Berantakan, itu semua berantakan. Pergilah, teriak Helian Tianyun, wajah kecilnya dipenuhi dengan kebanggaan. Sebelumnya, dia harus merawat keluhannya begitu lama, sekarang dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi sekali, itu membuatnya merasa sangat hebat. Mo Yuan dengan cepat lari ketakutan, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Baik Wenren Jie dan Xianyu Tong juga tidak berani berbicara omong kosong lagi, dan dengan demikian mengambil cuti mereka satu demi satu, membawa anggota klan mereka bersama mereka. Ling Han telah benar-benar menjadi saudara leluhur Dewa Naga Leluhur, yang akan berani menjebaknya lagi. Xianyu Tong merasa sangat menyesal karena tidak memasangkan Ling Han bersama dengan Xianyu Cai sebelumnya. Jika dia melakukannya, dia sekarang akan membangun hubungan dengan Lord Ancestor Dragon. Sangat menyesal. Xianyu Cai juga menatap Ling Han dengan aneh. Misi baru-baru ini ke Gua Naga Hantu telah mengubah kesannya pada Ling Han. Dia bahkan memiliki kesan yang baik tentang dia setelah diselamatkan oleh pihak lain. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa tepat ketika Ling Han muncul kembali, dia telah menjadi saudara leluhur Dewa Naga Leluhur. Tidak ada yang tahu berapa banyak wanita cantik dari ras laut yang ingin menikahi Ling Han. Bahkan untuknya, sebagai permata berharga di antara mereka, dapat dikatakan bahwa dia sekarang berada di luar jangkauannya dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertindak menyendiri di depannya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Pria ini tidak pernah menjadi miliknya, jadi dia lebih baik melupakannya di masa depan. Dia pergi dengan Xianyu Tong, tetapi tiba-tiba tidak bisa menahan air matanya saat mereka mengalir dari matanya. Hei, mengapa kamu belum tersesat? Helian Tianyun menatap Helian Rong, bingung. Dia benar-benar tidak mematuhi perintahnya? Tentu saja, bukan karena Helian Rong berani untuk tidak menurut, tetapi malah ditahan oleh Ling Han dan tidak bisa pergi. Sebelumnya, dia akan segera mendorong Ling Han ke samping dan itu sudah cukup. Jika seseorang dari Shattering Void Tier bermaksud untuk pergi, bagaimana seorang kultivator Tier Transformation belaka dapat menghentikannya? Tapi, bagaimana dia bisa berani bergerak melawan Ling Han sekarang? Dia sebenarnya adalah saudara leluhur Dewa Naga Leluhur. Jika dia bergerak, dia akan melakukan tindakan pemberontakan. Siapapun dari ras laut dapat bertindak melawannya, ini akan menjadi pengkhianatan. Untuk ras laut, hal yang paling dihormati adalah garis keturunan seseorang. Klan Au adalah contoh terbaik. Siapapun yang tidak menghormati mereka akan menjadi musuh seluruh ras laut. Melihat bahwa naga leluhur Lord telah membalik, Helian Rong dengan cepat melirik Ling Han, yang berarti, karena kamu yang menghentikan aku, tentu saja, sekarang kamu harus menjelaskan tindakanmu. Ling Han batuk sekali, dan berkata, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda, ini ayah mertuaku, kakek magangmu. Selanjutnya, nama keluarganya juga Helian. Dia bernama Helian Rong. Helian Tianyun segera memuntahkan seteguk air, yang langsung berhamburan ke wajah Helian Rong.
Kasihan Helian Rong, bukan saja dia tidak berani menjadi marah, dia bahkan tidak berani menghapusnya, dan masih harus tersenyum. Apa? Nama keluarganya juga Helian. Helian Tianyun merasakan ketidakpuasan. Dia segera menunjuk jari ke Helian Sun Sue, dan bertanya, bagaimana dengan dia? Apakah dia juga dari klan Helian? Salah, dia adalah istriku. Karena dia menikah denganku, itu berarti dia bagian dari klan Ling. Ling Han tertawa nakal. Helian Tianyun tiba-tiba bergemuruh. Sialan bocah, kau berani menyembunyikan ini dariku. Ling Jiansui jelas merupakan keturunan dari garis keturunannya. Tidak perlu baginya untuk diterima sebagai magang, ia adalah keturunan generasi muda klannya. Sekarang dia telah menerima murid ini, peringkatnya dan Ling Han dalam hierarki generasi klan akan dianggap sama. Ini adalah kerugian besar baginya. Awalnya, Ling Han harus berhati-hati untuk memanggilnya sebagai leluhur. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata keluar. Siapa yang memintanya untuk memperhatikan bahwa garis keturunan Ling Jiansui sangat murni, yang membuatnya pusing? Hu Niu kesal dan langsung mengetuk kepalanya, mengatakan, "Wah, kamu juga sama generasi dengan Niu. Apakah kamu tidak tahu betapa hebatnya Niu?" Helian Tianyun dipukul sampai dia terhuyung mundur, tetapi tidak berani menunjukkan kemarahan di depan Hu Niu. Dia dengan lemah bergumam, "Tapi bagaimanapun juga aku adalah leluhur mereka, nenek moyang apa? Apakah Anda yakin Niu dapat menghancurkan Anda sampai berkeping-keping?" Hu Niu mengeluarkan aura yang sangat keras. Helian Tianyun tiba-tiba menjadi seperti tas meninju kecil dan tidak berani mengucapkan satu suara pun. Gadis kecil ini tidak menyadari beratnya gerakannya dan akan bertindak sewenang-wenang. Dia lebih suka menyinggung Ling Han daripada iblis kecil ini. Dahi Helian Rong ditutupi keringat dingin saat dia menyaksikan. Manusia biasa benar-benar akan mengalahkan Dewa Ancestor Dragon ini. Memang memalukan, naga dewa leluhur yang malang bahkan harus menanggungnya. Apakah dia berani menentang? Apakah dia berpikir bahwa dia lebih kuat daripada naga leluhur? Ling Han tertawa terbahak-bahak, berkata, "Ayah mertua, dia adalah elit terkuat dari ras laut di masa-masa awal, yang sebelumnya dikenal sebagai naga alternatif penguasa dari Gua Naga Hantu, dan juga leluhur klan Helian. Dia bernama Helian Tianyun." Sial, ekspresi Helian Rong segera menjadi sangat menarik. Dia tidak akan pernah mengantisipasi bahwa orang yang dia anggap sebagai dewa leluhur naga sebenarnya adalah leluhur klan Helian. Selain itu, ia pernah menjadi elit terkuat dari perlombaan laut. Pada saat itu, dia hampir menjadi naga sejati. Ini juga disebabkan oleh kesenjangan dalam sejarah keberadaan Gua Naga Hantu membuat ras laut tahu bahwa pernah ada elit semacam itu di dalam barisan mereka. Namun, informasi apapun tentangnya benar-benar kosong. Kali ini, hierarki generasi mereka pasti akan berantakan. Di tengah-tengah pusingnya, inilah yang dipikirkan Helian Rong. Chapter 814. Kembali ke ibu kota kekaisaran. Semua orang terkejut, tetapi mereka masih meninggalkan pulau dan menuju Pulau Dom Cloud. Mereka menghabiskan 5 hari di jalan, dan ketika mereka tiba, Helian Tianyun sekali lagi menembus tingkat lain untuk menjadi makhluk tingkat spiritual samudra. Kultivasi semacam ini tidak akan memiliki arti penting di mata para elit, namun setelah menyelesaikan terobosan hanya dalam waktu 5 hari saja merupakan prestasi yang sangat menakjubkan. Diperkirakan bahwa dia akan dapat melintasi batas untuk mencapai tier pedestal tier dalam 10 hari, sebulan untuk mencapai tier flower blossom, 2 bulan untuk mencapai tier baby spiritual, 4 bulan untuk mencapai tier transformasi dewa. Setahun kemudian dia bahkan akan mencapai heaven tier, dan mulai menyerang menuju kehampaan. Dia awalnya adalah pembudidaya terkuat di generasinya. Sekarang, fondasinya tidak bisa lebih kuat, dan tidak akan mengejutkan baginya untuk kembali ke puncak kultivasi dalam waktu singkat. Tentu saja, semua jenis sumber daya budidaya juga harus mengikuti kemajuannya. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi masalah 1 tahun, melainkan 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Atas saran dan permintaan Helian Tianyun yang kuat, sedikit merengek dan memohon, Ling Han akhirnya setuju untuk meninggalkan putranya dengan lomba laut.
garis keturunan naga sejati dari Ling Jianshui sangat murni. Jika dia menerima bimbingan dari Helian Tianyun sejak kecil, dia akan dapat memiliki pertumbuhan terbaik. Meskipun Helian Sun Sue enggan berpisah dengan putranya, dia hanya bisa melepaskan demi masa depan putranya. Bagaimanapun, Kekaisaran Ling besar tidak bisa melakukan tanpa pemerintahannya. Dia tidak akan merasa nyaman jika dia menyerahkannya kepada Ling Han. Semuanya demi putranya. Dia tidak akan pernah bisa berpikir bahwa setelah pemisahan langit, Ling Jianshui justru akan menjadi tuan muda di alam abadi. Ling Han meninggalkan True Dragon Bloodstone terbesar di belakang. Menurut Helian Tianyun, garis keturunan Ling Jianshui sudah cukup murni. Dan dengan demikian rumput darah naga tidak akan sangat membantunya. Hanya True Dragon Bloodstone yang masih bisa digunakan. Oleh karena itu, Ling Han juga meninggalkan banyak harta lainnya dari Menara Hitam. Helian Tianyun akan menyiapkan obat penguat tubuh untuk Ling Jianshui untuk memastikan bahwa ia akan mendapatkan kondisi pertumbuhan terbaik. Ling Han secara alami merasa diyakinkan. Karena Helian Tianyun adalah leluhur klan Helian, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kepentingan terbaik putranya? Dia dan Helian Sun Sue memutuskan untuk kembali setahun kemudian. Ketika waktu itu tiba, obat yang telah ditinggalkan akan hampir habis, maka akan tepat waktu untuk mengisi ulang mereka. Helian Rong bergegas untuk mengirim mereka berdua keluar dari Pulau Dom Cloud seolah-olah mereka adalah nasib buruk. Dia tidak sabar untuk mencuci otak Ling Jianshui. Aku adalah kakekmu, orang yang paling mencintaimu di dunia. Bahkan lebih daripada orang tuamu. Setelah cuci otak yang sukses, bukankah Ling Jianshui menjadi anggota klan Helian? Bagaimana Ling Han tidak menyadari pemikiran ayah mertuanya? Dia tertawa dalam hati ketika putranya mencapai usia 5 tahun. Dia pasti akan membawanya kembali. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan kakeknya. Dapatkah itu dibandingkan dengan ikatan dengan orang tuanya sendiri? Sementara mereka berdua menyimpan niat masing-masing dalam pikiran mereka, mereka tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik dan berpisah. Tawa kamu dan ayahku sangat palsu, Helian Sun Sue menunjukkan. Ingin merebut anakku dariku, jadi bagaimana jika dia ayah mertuaku? Kata Ling Han, tersenyum. Cepat, ayo kembali. Setelah pergi begitu lama, kita tidak tahu apakah ada kekacauan di pemerintahan. Helian Sun Sue memutar matanya, berkata, tidak akan ada masalah bahkan jika Anda tidak kembali selama 100 tahun. Jika saya tidak kembali, maka akan ada kekacauan. Ling Han dengan sadar berkata, jika kamu berkata begitu, aku akan merasa sangat bersalah. Dapat dikatakan bahwa perjalanan ini membawa mereka hasil yang tidak terduga. Dengan Helian Tianyun yang mengawasi urusan ini, penyatuan Laut Utara jelas merupakan masalah yang harus dipecahkan. Namun, diyakini bahwa klan Au tidak akan melepaskan kekuatan dengan mudah, dan pasti akan mempertanyakan identitas Helian Tianyun sebagai naga leluhur, serta melibatkan kekuatan keempat laut untuk mengambil tindakan hukuman. Sayangnya, perlombaan laut adalah tempat yang memegang garis keturunan seseorang dalam hal tertinggi. Garis keturunan Helian Tianyun memang sangat murni sehingga bisa mencapai kondisi menjadi naga sejati. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai naga leluhur. Akibatnya, hari penyatuan empat laut akan segera terjadi. Masalah ini jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dengan 5 sekte besar di negara bagian tengah. Awalnya, ia khawatir bahwa ras laut dan 5 sekte besar negara tengah akan bergabung, yang akan memunculkan variabel yang tidak terduga. Namun, sekarang akan menjadi giliran dari 5 sekte besar negara tengah untuk sakit kepala. Perlombaan laut tidak kurang dalam elit Shattering Void Tier. Selain berada di bawah pemerintahan Helian Tianyun, masing-masing dari mereka akan setia. Ini adalah kekuatan yang bisa disatukan bersama. Ling Han merasa untuk pertama kalinya bahwa ada kemajuan besar dalam gerakan untuk membelah langit. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan 5 sekte besar dan sekte 1000 mayat. Ling Han berkata dalam hati, selama kedua kekuatan ini diluruskan, maka harinya akan segera tiba bagi seluruh dunia untuk mencapai perdamaian. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Desolate North. Tambang kuno negara api sekarang telah menjadi tempat neraka di tengah-tengah kabut hitam yang naik. Satu demi satu, sosok manusia yang melolong akan muncul seolah-olah mereka adalah roh jahat. Dikatakan di tengah setiap malam,
Suara roh melolong dapat terdengar dengan jelas bahkan dari sisi bekas ibu kota, yang telah menyebabkan banyak orang menjauh dari ibu kota kekaisaran. Benar-benar menyeramkan. Di antara orang-orang yang telah tinggal, banyak yang jatuh sakit, menyebabkan semakin banyak orang memilih untuk pindah. Ling Han mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah anomali. Terkubur di bawah ini setidaknya 100 penggarap Void Tier Shattering yang telah mengembangkan teknik kultivasi Netherworld. Ini berarti ketergantungan pada Yin Qi bawah tanah untuk mengubah tubuh orang yang hidup menjadi Yin Corpse. Yang paling penting adalah tidak ada yang tahu seberapa kuat orang-orang ini. Jika mereka berada di level yang sama dengan ras laut, maka mereka bisa ditangani dengan hanya mengirim ras laut. Namun, jika mereka semua seperti Raja Bulan, maka itu akan menjadi kekuatan yang jauh lebih tangguh. Saya tidak bisa terlalu repot dengan itu. Akan sia-sia memikirkannya. Saya hanya perlu meningkatkan level kekuatan saya. Tidak masalah siapa mereka, saya akan menekan mereka semua. Mereka kembali ke ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, sejumlah besar laporan telah dikirim dari garis depan. Setelah membuka dan memandang mereka semua adalah berita baik. Wilayah barat pada dasarnya dipersatukan dan telah berada di bawah panji Kekaisaran Ling Besar. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan masalah menyerang wilayah timur atau selatan. Untuk Kekaisaran Ling Besar saat ini tidak akan menjadi masalah. Ling Han jelas bisa merasakan bahwa kekuatan bangsa telah menjadi jauh lebih kuat. Pertama, itu karena ekspansi teritorial dan peningkatan populasi. Kedua, itu karena gambar Kekaisaran Ling Besar juga telah menembus hati rakyat dan memenangkan pengakuan dari masyarakat umum. Dengan hati rakyat bersatu, kekayaan bangsa secara alami akan menjadi lebih kuat. Dia mulai memperbaiki Bloodstone naga sejati, mengolah darah melalui hatinya. Meskipun Bloodstone terbesar tetap di Laut Utara, mereka telah memperoleh beberapa lagi di Gua Naga Hantu. Kemudian itu adalah panen yang berlimpah. Mengondensasi esensi darah naga akan membantu semua orang, tetapi jumlahnya akan terbatas. Hanya dengan cara Ling Han dan Helian Sun Sue memurnikannya ke dalam tubuh mereka, harta karun tersebut dapat menghasilkan efek yang paling sempurna. Esensi darah naga yang ditinggalkan oleh elit Shattering Void Tier dengan 20 star benar-benar mengagumkan. Tingkat seni tubuh 9 naga Ling Han milik Ling Han dinaikkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya 10 hari kemudian, Ling Han menemukan bahwa kekuatan kasarnya telah mencapai batas tier transformasi dewa. Selanjutnya, dia pertama-tama dapat mempercepat level seni tubuh ke Heaven Tier, yang juga akan membawa perubahan kualitatif dari Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan dan mengangkat tubuhnya ke level logam mulia level 10. Dengan cara ini, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat melukainya. Dia membuat resolusi tegas untuk mempercepat tingkat seni tubuhnya ke Heaven Tier sesegera mungkin. Selain itu, ada keuntungan besar lain dari ekspedisi ke wilayah ras laut ini. Itu adalah bahwa dia telah memperoleh teknik budidaya level 10, yang dapat memungkinkan kekuatan asal untuk mencapai puncak Heaven Tier. Setelah beralih ke mengolah teknik ini, dia bisa menagihnya ke arah Shattering Void Tier. Teknik ini secara alami diperoleh dari ayah mertuanya, memberi wajah pada Helian Sun Sue dan Ling Jian Sue. Selain itu, dengan posisi Helian Tianyun sebagai naga leluhur, bagaimana Helian Rong bisa menolak? Ling Han telah meramu banyak pil alkimia yang menargetkan kondisinya sendiri, memungkinkannya untuk mengatur diri sendiri dengan lebih baik dan meningkatkan level seni tubuhnya. Setelah 1 bulan lagi, dia akhirnya memajukan seni tubuhnya ke tingkat puncak Heaven Tier. Pada saat ini, elit dari 5 sekte besar negara bagian sekali lagi memulai serangan. Chapter 815. Serangan elit. Serangan 5 klan negara bagian tengah adalah sesuatu yang diharapkan Ling Han akan terjadi, jadi dia secara alami tidak terkejut. Di sisi lain, bahwa butuh waktu lama bagi seseorang dari 5 sekte untuk datang sebenarnya sedikit keluar dari harapan Ling Han. Ini kemungkinan besar karena mereka telah menghadapi terlalu banyak tekanan dari Kekaisaran Bulan Ungu, dan sekarang hanya bisa menarik sebagian dari orang-orang mereka dari 5 sekte.
Dia sedikit berharap siapa yang akan datang. Ling Han berjalan keluar dari istana kekaisaran dan melihat sebuah kapal perang melayang di langit di atas istana kekaisaran. Ada bendera terangkat yang di atasnya digambar seekor makhluk yang bisa berupa cacing tanah atau ular panjang. Sekte Naga Bumi, benar, dia telah membunuh Jiaming, jadi itu logis bahwa Earth Dragon Sect akan mengirim elit untuk membunuhnya sebagai pembalasan. Karakter kecil seperti itu benar-benar berani untuk membangun bangsanya sendiri dan kekaisaran, omong kosong. Suara sedingin es terdengar dari langit. Suara ini agak akrab. The Beast Snake King, Ling Han segera mengingatnya. Sebelumnya, ketika Corpse King bermata 5 muncul, total 3 elit tier Void Shattering telah tiba dari 5 sekte besar dan elit dari Earth Dragon Sect adalah Beast Snake King ini. Hehe. Gigit aku, Ling Han tertawa. Lord Beast Snake King, bisakah Anda mengizinkan saya untuk bertempur pertama kali dengan orang ini? Suara susiuran terdengar dari atas kapal perang. Baiklah, orang ini bisa dianggap sebagai iblis internal Anda. Selama Anda menghilangkan pria ini, Anda akan dapat menerobos ke Shattering Void Tier dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, dengan bakat Anda, serta dukungan penuh dan pemeliharaan sekte Anda, tidak akan sulit bagi Anda untuk bergegas ke lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier dalam 10 tahun lebih, dengan banyak kehebatan pertempuran yang ditunggu-tunggu. Meskipun Susiuran bukan jenius terkuat dalam sejarah Absolute Sabre Sect, dia adalah satu-satunya yang telah diakui oleh Absolute Saber. Justru karena ini, bahkan Raja Beast Snake berharap banyak darinya, atau dengan kata lain, melekat sangat penting baginya. Lagi pula, penatua tua dari Absolute Sabre Sekte itu masih hidup. Terima kasih, tuanku. Susiuran melompat turun dari kapal perang dan berdiri di udara kosong di langit. Dia menyatakan, Ling Han, kita berdua tidak akan menggunakan bantuan eksternal. Marilah kita memiliki pertempuran yang baik untuk isi hati kita. Ling Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu sedikit tidak tahu malu. Anda jelas memiliki tingkat kultivasi puncak Heaven Tier. Namun menyatakan keinginan Anda untuk memiliki pertempuran yang baik dengan saya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan kepalamu. Dia tersenyum tipis dan menjawab, namun, jika aku tidak bertarung denganmu, kamu akan berpikir aku benar-benar takut padamu. Siu, dia melompat di udara kosong dan berdiri sejajar dengan Susiuran. Dia berkata, ayo, aku adalah penguasa kekaisaran Ling besar. Banyak badut. Lihat bagaimana aku akan menekanmu. Susiuran berpunuk dingin dan berkata, apa penguasa kekaisaran Ling besar, Anda hanyalah penguasa palsu. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan pedangku, jadi di mana masih ada kerajaan Ling besar? Ling Han mengangkat telinganya dan bertanya, berapa kali Anda mengatakan Anda akan membunuh saya? Saya sudah bosan mendengarkannya, jadi bisakah Anda mencoba mengatakan sesuatu yang baru? Kalau begitu mati saja. Susiuran terbang, memegang Absolute Sabre dalam tebasan ke arah Ling Han. Tidak ada banyak teknik dalam langkah ini. Itu bisa digambarkan dalam satu kata, dan itu cepat. Siu, pedang itu sepertinya baru saja dinaikkan, namun sudah ditebas tepat di depan Ling Han. Saber Rai bersinar menyilaukan seolah-olah itu adalah awal dari dunia. Susiuran ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Beberapa minggu telah berlalu, dan kemampuannya sekali lagi meningkat secara mengejutkan. Itu bukan dalam kultivasi, tetapi kecakapan pertempuran. Pemahamannya tentang jalan pedang telah meningkat sangat sekali lagi. Weng, Reverie Life Sword di tangan Ling Han gemetar seolah akan terbang keluar dari genggamannya. Sabre Heart, Ling Han tersenyum tipis. Jantung pedang terbuka, dan pedang kehidupan Reverie segera mantap. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis, berdentang, dan hanya berhasil memblokir pedang dari pedang yang telah ditebas oleh Susiuran padanya. Jika itu adalah kultivator lain di tingkat transformasi dewa, atau bahkan di tingkat surga, mereka mungkin akan dipenggal oleh serangan ini tanpa melihat lebih dari blur. Karena itu sangat cepat sehingga tidak ada cara yang mungkin untuk memblokirnya. Bahkan jika mata bisa melihat pergerakan pedang, jika seseorang bergerak terlalu lambat,
mereka masih tidak dapat memblokirnya dan hanya bisa menggunakan kekuatan asal mereka untuk menerimanya. Tapi Ling Han adalah seorang kultivator tubuh dan lebih jauh meningkatkan fisiknya ke tingkat Heaven Tier. Secara alami sangat mudah baginya untuk memblokir serangan ini. Pedang dan pedang berselisih, gesekan menimbulkan kilau tanpa akhir sama menyilaukannya dengan matahari. Ling Han memberikan dorongan kuat. Peng. Su Xiuran dikirim terbang oleh pasukan. Dia tersenyum dan berkata, serangan ini memang sangat cepat, tetapi kekuatannya sepertinya tidak cukup. Tentu saja, kekuatan dan kecepatan tidak dapat dicapai secara bersamaan. Serangannya sangat cepat, jadi kekuatannya secara alami kurang. Ini juga karena fakta bahwa Su Xiuran tahu bahwa Ling Han memiliki teknik gerak yang aneh dan sengaja melakukan serangan cepat. Dia tidak berpikir bahwa Ling Han sangat tidak biasa sehingga dia akan memblokirnya dengan paksa tanpa menghindari atau menghindar. Dengan membalik tubuhnya, dia mengatur keseimbangannya. Dia mengangkat Absolut Sabre dengan datar, matanya dingin. Niat sabar tak berujung beredar di dalam tubuhnya, mengeras, dan menyembur keluar, membentuk ribuan pedang di sekelilingnya. Ada semua jenis dan bentuk, dan mereka semua dibentuk dari niat pedang. Ini tidak akan merusak tubuh fisik, tetapi mampu menyerang jiwa seseorang, yang sangat menakutkan. Sword Heart, sekali dikuasai, bisa memotong jiwa, dan Sabre Heart, sekali dikuasai, bisa melakukannya juga. Kalau begitu, ambil serangan lagi dari saya, Su Xiuran menyatakan dengan dingin. Ekspresinya berubah serius, dan Absolut Saber bergerak sedikit, membentuk banyak riak. Crashing Wind Slash, Ling Han tidak berani ceroboh. Kekuatan tebasan ini memang menakutkan. Dia mengangkat Reverie Life Sword ke tingkat dada, dan niat pedang dari Misterius 3000 beredar sebagai aura yang sangat kuat yang sama menyebar. Di atas kapal perang, Beast Snake King tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seruan terkejut. Menjadi keberadaan yang kuat dia secara alami segera menyadari bahwa niat pedang Ling Han memberinya perasaan keakraban. Ini adalah 3 teknik asal hitam. Ini adalah salah satu teknik utama dari Sekte Pedang Surga. Dia jelas tidak terbiasa dengan hal itu. Su Xiuran berteriak lembut dan mengacungkan Absolut Sabre dalam serangan. Seketika, dunia di sekitar mereka memucat, dan hanya kegelapan murni yang tertinggal. Hanya ada kecerahan tak berujung yang dipancarkan dari Sabre Absolut, dan itu melonjak ke arah Ling Han. Bahkan jika Ling Han membuka matanya, dia tidak akan bisa melihat Su Xiuran. Satu-satunya yang tersisa adalah pedang tajam yang menebas ke arahnya. Tidak ada yang melihat si pengguna, hanya pedang. Ling Han tetap tidak takut. Dia hanya menutup matanya, dan hanya menggunakan hatinya untuk melihat. Jantung pedang. Senyum mengangkat sudut bibirnya. Pedang panjangnya melambai, memberikan 3.100 kilatan pedang yang brilian. Setiap serangan sangat parah, dan mereka menembak ke arah Su Xiuran. Secara teori, 10.000 teknik kembali ke satu adalah langkah membunuh individu terkuat, sedangkan Misterius 3.000 harus digunakan dalam serangan kelompok. Karena kekuatan serangan itu dibagi, kekuatan destruktifnya secara alami tidak pada tingkat yang sama dengan 10.000 teknik kembali ke satu. Namun Ling Han terlalu kuat sekarang, dan menambahkan dengan keuntungan yang diberikan Reverie Life Sword kepadanya, kekuatan bahkan satu serangan saja sudah cukup untuk menjadi ancaman besar bagi Su Xiuran. Dengan demikian, menggunakan 3.000 Misterius secara alami bahkan lebih efektif karena jangkauan serangan dapat diperlebar. Segera setelah kontak, kedua belah pihak menggunakan gerakan pamungkas mereka. Hong, pedang flash dan pedang saber bentrok, menciptakan ledakan besar di langit. Untuk sementara, semua orang kehilangan penglihatan dan pendengaran. Semuanya serba putih di depan mata mereka, dan hanya dengungan lembut yang tersisa di telinga mereka. Ketika cahaya mereda, Su Xiuran sudah mundur sejauh 300 meter. Ada total 5 luka di tubuhnya yang merembes keluar darah, dan tidak peduli apa yang dia coba, aliran darah tidak akan berhenti. Dalam kasus luka yang telah ditimbulkan oleh Reverie Life Sword, bagaimana pendarahan bisa dihentikan dengan mudah? Ada juga 3 tempat di Ling Han di mana pakaiannya sobek terbuka, tapi dia masih ringan dan lembab seperti batu giok.
dan tidak bisa dilihat bahwa dia terluka di mana saja setelah budidaya seni tubuhnya telah memasuki tier surga. Fisiknya juga sekali lagi meningkat ke level lain, dan telah mencapai tingkat logam mulia level 10. Di tangan elit Shattering Void Tier, Absolute Sabre harus bisa meninggalkan tanda pada logam mulia level 10 juga. Tetapi jika itu adalah Su Xiuran, itu jelas tidak mungkin. Sedikit celah bisa berarti dunia perbedaan. Chapter 816. Ditekan. Ekspresi Su Xiuran mengambil perubahan drastis. Kecakapan pertempurannya tidak sedikit pun lebih rendah daripada Ling Han, namun fisiknya jauh daripada tingkat yang sama. Dalam pertempuran di mana kedua belah pihak memiliki kekuatan yang hampir sama, perbedaan ini benar-benar fatal. Dia mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi muram. Semangat juangnya menyala. Jika dia masih bisa mengalahkan Ling Han dalam posisi yang tidak menguntungkan, dorongan untuk kepercayaan dirinya akan terlukiskan. Dia bahkan mungkin bisa mengambil langkah terakhir itu, dan menjadi elit dari Shattering Void Tier. Saat ini, ia hanya bisa mengklaim sebagai jenius muda, memiliki potensi besar, namun tanpa mencapai budidaya Shattering Void Tier, ia masih menjadi karakter kecil di akhir hari. Di era yang hebat ini, hanya Shattering Void Tier yang akan memengaruhi dan memiliki efek yang menentukan pada situasi. Karena itu, ia perlu bertempur dan meningkatkan kecakapan bertempurnya sampai batas maksimal. Setelah menang, kondisi mentalnya akan ditingkatkan ke level lain, dan Sabre Heart-nya akan memasuki level penguasaan. Kultivasinya akan menembus ke tingkat Void Hancur, dan ia akan naik ke puncak kemanusiaan. Kita bertempur, dia menyatakan dengan megah, kepala penuh kunci hitam menari di belakangnya, matanya cerah. Seperti yang Anda inginkan, roh pertempuran Ling Han menyala juga. Su Xiuran telah membentuk Sabre Heart, lebih jauh lagi, dia telah mencapai tingkat pencapaian besar, jadi dia justru lawan terbaik yang bisa dia miliki. Bertempur dalam pertempuran dengan yang terakhir, Ling Han juga akan bisa memperkaya pedang jantungnya sendiri. Berjuang, bertarung, kedua pejuang terlibat dalam pertempuran yang ganas. Pedang dan pedang berselisih, tabrakan menciptakan riak kekuatan yang menyebar ke lingkungan mereka berkali-kali. The Absolute Saber dan Reverie Life Sword bentrok tanpa henti. Keduanya bukan hanya alat roh level 10, tetapi juga di tingkat atas di antara itu. Bahkan di tangan orang-orang ini, mereka berhasil melepaskan kekuatan yang menakutkan. The Beast Snake King mengangguk terus-menerus dan tidak bisa tidak mengakui bahwa kedua orang ini sangat jenius, yang membuat perasaan menghargai bakat muncul dalam dirinya. Sayangnya, salah satu dari mereka pasti akan mati di sini hari ini. Itu bukan karena Sekte Naga Bumi tidak memiliki kejeniusan seperti itu, dia telah mati di tangan Ling Han. Ini juga alasan utama mengapa dia secara pribadi ada di sini. Kalau tidak, dengan situasi tegang dalam perang dengan Kekaisaran Bulan Ungu, bagaimana mungkin elit pamungkas dapat dengan mudah dikirim di sini? Aneh, bagaimana mungkin bocah ini bisa belajar teknik pamungkas Sekte Pedang Surga? Raja Beast Snake secara internal bingung. 3 teknik asal hitam bukan teknik biasa, tapi salah satu teknik rahasia inti dari Sekte Pedang Surga. Bahkan di antara murid-murid sejati, tidak banyak yang bisa mempelajari teknik ini. Jadi apa yang memungkinkan orang luar mempelajari teknik ini? Namun, ini baik-baik saja. Pada akhirnya, dewa akan turun dari alam abadi, dan menyaring semua kehidupan dari alam ini ke dalam Pil Realm. Bahkan jika semua orang mempelajari 3 teknik asal hitam, jadi apa? Tangan kanan Ling Han memegang pedangnya, dan dia memiliki telapak tangan kirinya menghadap keluar. Dia tanpa henti menembakkan serangan dengan Earth Overturning Seal, cahaya keemasan berkedip, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Dengan upgrade dari Thunderclap Ninhaven, kecepatannya sedikit lebih cepat daripada Su Xiuran, memaksa yang terakhir untuk mengambil serangan langsung. Su Xiuran ini secara alami terluka parah. Ling Han adalah seorang kultivator seni tubuh, dan memiliki kekuatan kasar yang mengerikan. Dalam pertempuran di jarak dekat, untuk setiap pukulan yang disampaikan Su Xiuran, dia setidaknya bisa mengembalikan 10. Seberapa besar perbedaan ini? Selain itu,
Fisiknya telah mencapai tingkat Shattering Void Tier, jadi bahkan jika Beast Snake King bergerak, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menyaringnya sampai mati. Apalagi ketika itu Susiuran, perhatikan, itu bukan mengalahkan sampai mati, tetapi untuk memperbaiki sampai mati, dengan tubuh pada tingkat logam mulia level 10. Siapa yang dapat membunuhnya langsung? Mereka hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkan kekuatan hidup Ling Han, atau memiliki seseorang dengan pedang hati yang sepenuhnya menguasai memotong jiwa Ling Han. Mengiris membuka tubuh fisiknya hanya bisa dipikirkan. Dari aspek ini, Susiuran sudah tidak setingkat dengan Ling Han. Ling Han menggunakan lawannya untuk memoles pedang jantungnya. Di matanya, ini adalah satu-satunya nilai kehidupan Susiuran. Susiuran telah menggunakan semua teknik terbaik dalam repertoarnya. Dia memang sangat kuat, sangat-sangat kuat, dan jelas merupakan salah satu elit terkuat di bawah level Shattering Void Tier. Namun, lawannya terlalu banyak monster, yang, pada dasarnya, sudah berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu semua adalah usaha kosong, dan dia hanya bisa memanen buah pahit dari kegagalan. Ketika Ling Han menjadi lebih dan lebih akrab dengan menggunakan Sword Heart, Susiuran mulai jatuh ke dalam kerugian. Kemudian, itu menjadi semakin jelas, sampai dia terhambat. Di antara setiap 10 langkahnya, 9 bersifat defensif. Ekspresi Susiuran berubah jelek. Dia sudah meningkatkan kecakapan pertempurannya secara maksimal, tetapi masih tidak bisa menyaingi Ling Han. Lebih penting lagi, yang terakhir masih dalam tingkat transformasi dewa. Meskipun seni tubuhnya mengerikan dan telah mencapai surga tier, seni tubuh selalu digunakan sebagai sesuatu yang pelengkap. Yang lebih penting adalah kultivasi, bahkan jika dia memiliki keuntungan dari tier budidaya setengah dan setengah lebih dari Ling Han, dia masih dipukuli ke titik bahwa dia praktis tidak bisa melawan, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Dia tidak bisa mengalahkan Ling Han. Bahkan jika Raja Beast Snake membunuh Ling Han kemudian, jadi apa? Suatu titik sakit akan tertinggal di dalam hatinya. Dan ini secara alami akan menjadi kekurangan besar ketika dia mencoba menerobos ke Shattering Void Tier, dan praktis tidak mungkin baginya untuk selamat dari malapetaka yang menentukan. Cukup, Raja Beast Snake menyuarakan. Awalnya, dia telah merencanakan untuk membiarkan Susiuran mengalahkan Ling Han sebelum dia bergerak sehingga mantan akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Namun hasil akhirnya adalah bahwa ia telah membantu Ling Han berhasil. Dia secara alami bisa merasakan bahwa hati pedang Ling Han membaik. Aku belum kalah, seru Susiuran kasar. Dia pasti tidak akan menerima kekalahan. Dalam beberapa pertempuran yang dia miliki dengan Ling Han, dia sebenarnya sedikit lebih unggul. Jika bukan karena dia ingin membunuh Ling Han terlalu banyak, dia bahkan tidak perlu membangunkan Absolute Sabre. Hasilnya adalah dia gagal setiap saat, dan hanya bisa menyaksikan Ling Han menjadi semakin kuat. Raja Beast Snake bergerak langsung, meraih Susiuran. Setelah menyegel kultivasinya, ia melemparkannya ke atas kapal perang. Dia menatap Ling Han dengan dingin, dan memerintahkan, bunuh dirimu, Old Beast Snake. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Ling Han bertanya dengan angkuh. Beast Snake King menyeringai dengan dingin, dan berkata, kamu hanya memiliki teknik formasi, tapi itu hanya bernilai 8 bintang dari Shattering Void Tier paling banyak. Apakah Anda tahu nilai kekuatan pertempuran saya? Aku tidak, tapi itu belum mencapai 15 bintang, jawab Ling Han tanpa keraguan sedikit pun dan dengan kejujuran total. Kalian F** King sebenarnya berani mengatakannya. The Beast Snake King tidak bisa membantu tetapi merasa suram. Kecakapan pertempurannya secara alami tidak mungkin mencapai 15 bintang. Jika tidak, mengapa dia takut akan Raja Mayat bermata 15 itu? Bocah ini benar-benar keras kepala. Dia tidak bisa membantu tetapi bergerak. Tangan kanannya terentang, dan lengannya, seperti ular, berputar dan berputar, menuju untuk meraih ke arah Ling Han. Ling Han tidak sedikit pun takut, dan mengayunkan pedangnya untuk menerima pukulan ini. The Beast Snake King sangat marah. Seorang junior biasa di tingkat transformasi dewa. Meskipun budidaya seni tubuhnya telah mencapai Heaven Tier, masihlah yang tahu berapa tahun lagi untuk dapat mengambil serangan dari elit Shattering Void Tier.
ini praktis merupakan penghinaan baginya. Siapa yang bisa mempermalukan elit Shatering Void Tier? Membunuh. Telapak tangan Raja Beast Snake diturunkan, membentuk menjadi gunung dan menekan Ling Han. Dia ingin memukul Ling Han menjadi bubur dengan satu pukulan. Tanpa ragu, Ling Han ditekan dari langit oleh pukulan ini. Dengan pukulan telapak tangan kolosal yang membayangi langit, dia menjatuhkan diri keluar kota. Hong, lama sekali, bumi bergetar dan tembok-tembok kota bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Apakah dia sudah mati? Su Xiuran tidak tahu apa yang dia rasakan. Bagaimana bisa musuh besarnya ini menjadi begitu bodoh untuk benar-benar berani memiliki konfrontasi terbuka dengan elit utama Shatering Void Tier? Selanjutnya, itu adalah veteran elit Shatering Void Tier berpengalaman seperti Beast Snake King. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini tidak tampak seperti gaya Ling Han. Sementara itu, Beast Snake King mengangkat tangannya. Telapak origin power yang panjangnya beberapa ratus meter di tanah telah menghilang. Ekspresi menghina muncul di wajahnya, tetapi dia segera menjadi kaku segera setelah itu. Itu karena di tanah, Ling Han menyapu tanah dari pakaiannya dan bangkit kembali. Ketika dia melakukannya, dia mengulurkan tangannya dan menendang kakinya beberapa kali seolah-olah dia hanya tersandung dengan ceroboh. Chapter 817. Yi Suang-Suang bergerak. Serangan telapak tangan dari elit Shatering Void Tier hanya setara dengan Ling Han yang tersandung. Ekspresi semua orang berubah secara drastis. Apakah lelaki ini memiliki kehidupan kecoa dan tidak bisa dibunuh? Elit Tier Void hancur bergerak, dan dia benar-benar tanpa cedera. Oh, memang ada debu padanya, tapi itu saja. Mengesampingkan Ling Han, bahkan jika itu adalah elit Shatering Void Tier lainnya, dia akan terluka parah atau bahkan langsung terbunuh dengan pukulan seperti itu. Tidak, ini pasti bohong. Mata Su Xiuran bermunculan karena terkejut, mulutnya menganga lebar. Dia bahkan lidahnya nongkrong dalam keheranan. Jangan salahkan dia karena kehilangan ketenangannya. Dia tahu betul betapa sulitnya secara astronomis untuk menumbuhkan seni tubuh sampai tingkat logam mulia level 10 justru karena dia ajaib. Si Rache sangat kuat bukan? Mereka semua memiliki garis keturunan, terutama klan kerajaan. Dengan garis keturunan naga sejati mereka, bukan hanya peluang mereka untuk menembus ke Shatering Void Tier sangat meningkat, mereka semua adalah pembudidaya seni tubuh pada saat yang sama dan memiliki fisik yang tangguh. Dalam pertempuran antara lawan yang memiliki level kultivasi yang sama, mereka benar-benar bisa mengklaim unggul. Tapi ada sangat sedikit penguasa si Rache yang bisa mencapai tingkat logam berharga level 10 dalam hal fisik mereka. Menembus celah ini terlalu sulit. Tidak hanya orang harus dari garis keturunan naga sejati, tingkat kemurnian juga harus sangat tinggi. Misalnya, klan penguasa 4 lautan, Klan Ao, memiliki 2 hingga 3 orang yang telah berhasil mengolah fisik mereka ke tingkat ini. Selain itu, naga alternatif dari Gua Naga Hantu itu juga merupakan kasus yang unik. Garis keturunan leluhurnya sangat murni, dan dia telah berhasil mencapai tingkat ini sebelumnya. Mengapa naga alternatif itu tidak bisa dibunuh bahkan ketika dewa turun ke alam bawah? Sederhana. Itu karena fisiknya telah mencapai ketangguhan logam mulia level 10 terlalu sulit untuk membunuhnya. Pemilik tubuh seperti itu hanya bisa perlahan-lahan disempurnakan setelah ditundukkan. Namun, naga alternatif itu telah memiliki kecakapan pertempuran 20 bintang dari Shatering Void Tier, jadi bagaimana dia bisa membiarkan siapapun perlahan-lahan memperbaiki dia sampai mati? Ling Han saat ini hanya berada di tier transformasi dewa. Namun fisiknya telah mencapai tingkat logam mulia level 10. Bagaimana mungkin seseorang tidak kehilangan ketenangan dalam menghadapi kenyataan ini? Su Xiuran menghela nafas secara internal. Kekalahannya di tangan Ling Han tidak sedikit pun tidak layak. Jika dia benar-benar dapat memotong yang terakhir, maka logam mulia level 10 akan benar-benar terlalu murah. Bukan, The Beast Snake King telah hidup selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu elit terkuat di era saat ini. Jadi, dia secara alami adalah tipe yang bahkan tidak berkedip jika langit runtuh.
dia menatap Ling Han dengan dingin, dan berkata, "Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa fisikmu benar-benar telah mencapai tingkat ini, Old Bisnek. Apakah kamu masih ingin membunuhku?" Setelah Ling Han membersihkan tubuhnya dari debu, dia sekali lagi melonjak berdiri di udara. Sebenarnya, ketangguhan fisik seseorang hanyalah ciri khas gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Sifat yang lebih kuat adalah kemampuan pemulihannya. Bahkan jika seseorang dengan tubuh berlian kehilangan anggota tubuh, dia akan dapat menumbuhkannya kembali secara otomatis, tetapi sama sekali tidak perlu mengedarkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Untuk itu, seberapa menakutkankah itu? Secara alami, dia tidak akan menceritakan hal ini kepada lawannya. The Beast Snake King mencibir dan berkata, "Kamu hanya memiliki tubuh yang sedikit lebih keras. Tidak apa-apa meskipun aku sementara tidak bisa melukaimu. Saya hanya perlu menangkap dan membawa Anda kembali untuk secara perlahan disempurnakan. 1 tahun, 10 tahun, saya akhirnya akan memperbaiki Anda sepenuhnya. Hal yang paling tidak saya miliki adalah kesabaran dan waktu. Bisakah kamu menangkapku?" Ling Han menunjuk dengan jari. Seketika, Beast Snake King merasa tidak senang. Apa tingkat keberadaannya, dan kapan dia pernah melihat orang yang menunjuk padanya seperti itu? Dia segera akan bergerak, tetapi tangannya baru saja terangkat, ketika dia tiba-tiba menegang, dan berseru, "Yang mulia, tolong tunjukkan dirimu untuk melihatku." "Bagaimana jika aku tidak ingin melihatmu?" Suara santai Yi Suang-Suang terdengar. "Maka tolong jangan campur tangan, Yang mulia. Ini adalah kehendak dari 5 sekte besar." Raja ular binatang itu punah. "Cacing tanah kecil, siapa yang tahu berapa banyak aku telah terinjak mati sebelumnya? Anda benar-benar berani bersikap kurang ajar di depan saya." Yi Suang-Suang berkata dengan angkuh. "Dia masih belum muncul. Aku juga tidak ingin menjadi musuh dengan cacing tanah besar itu. Tersesat sehingga aku tidak akan disebut pengganggu di masa depan, Yang mulia. Sesumbar Anda terlalu berlebihan." Beast Snake King membalas dengan mencibir. Dia adalah salah satu elit terkuat di era saat ini, dengan kecakapan pertempuran mencapai 12 Star of Shattering Void Tier. Mereka yang bisa menyamai dia di dunia ini benar-benar bernomor. Tidak perlu menyebutkan monster-monster dari Kekaisaran Bulan Ungu. Mereka semua tahu 4-5 kekuatan mistik, dan bisa menggunakan kekuatan bangsa juga. Sehingga kecakapan pertempuran mereka bahkan melebihi 15 bintang. "Apakah kamu tersesat atau tidak?" Yi Suang-Suang langsung menegur. The Beast Snake King menarik napas dalam-dalam. Jelas bahwa dia adalah elit Shattering Void Tier, tidak perlu diragukan lagi. Namun, seberapa banyak kecakapan pertempuran yang dia miliki? Pada saat ini, perang dengan Kekaisaran Bulan Ungu sangat sulit. Jika mereka memiliki musuh lain dari Shattering Void Tier, itu akan menjadi beban tambahan. Yang terbaik adalah tidak menambahkan musuh lain ke barisan musuh mereka kecuali dia memiliki keyakinan untuk membunuhnya di sini. Namun, mereka berdua berada di Shattering Void Tier. Jadi jika salah satu dari mereka ingin melarikan diri, masih ada kemungkinan besar untuk mencapai ini. Dalam skenario terburuk, mereka bisa menyalakan sumber kehidupan mereka, dan mereka bisa berhasil meledak dengan kecepatan yang cukup yang bahkan Immortals tidak turun bisa mengatur untuk mengejar mereka. "Baiklah, aku hanya akan membawa junior ini bersamaku," serunya, menunjuk Ling Han. "Tidak mungkin," Yi Suang-Suang menolak dengan tegas. "Yang mulia, Anda terlalu tiran." Raja Beast Snake membalas dengan dingin. Apakah dia benar-benar berpikir dia takut padanya? Yi Suang-Suang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya selalu tiran. Kamu tidak suka itu. Jika Anda mampu melakukannya, maka datang dan lawanlah saya. Lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda." The Beast Snake King gemetar karena marah. Wanita ini benar-benar terlalu asteris ngan. Dia tidak memperhatikannya lagi, dan malah mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Karena dia tidak bisa menamparkan monster ini sampai mati, dia akan menangkapnya dan membawanya kembali untuk ditekan. Dengan fisik seperti itu, ia dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai pil alkimia berbentuk manusia. Setelah disempurnakan, dia pasti akan sangat bergizi. "Beraninya kau?" Sebuah tangan ramping menamparkan. Itu membesar tanpa henti, menghalangi tangan besar bahwa Raja Beast Snake telah berbaring. Peng!
kedua telapak tangan bertubrukan, dan langsung membentuk riak terlihat yang melonjak ke segala arah di udara. Weng, weng, weng. Segera, perisai cahaya setengah lingkaran muncul di atas ibu kota kekaisaran di bawah mereka. Kekuatan gelombang kejut ini menyebabkannya bergetar dan sepertinya akan segera dihancurkan. Ada beberapa tempat yang sudah retak. Gelombang kejut langsung menyebabkan kerusakan luar biasa. Untungnya, karena perisai ringan ini ada di sana, ibu kota kekaisaran hanya terguncang. Kalau tidak, itu pasti akan sepenuhnya diratakan. Hancur Tiervoid terlalu kuat di udara. Perisai cahaya juga muncul di atas kapal perang itu. Kapal itu bergoyang dan berguncang seolah-olah mengambang di atas air dan telah terkena gelombang. Yi Xuangxuang, jangan lawan dia di sini. Ibu kota kekaisaran saya akan hancur, Ling Han memanggil. Perisai cahaya defensif itu sebenarnya dibentuk oleh gambar menara hitam di atas ibu kota kekaisaran. Ini adalah penggunaan kekuatan bangsa yang luar biasa. Jika dia bisa dengan solid menyatukan seluruh wilayah utara, pertahanan yang terbentuk mungkin akan sangat kuat sehingga bahkan Raja Bisnek tidak akan bisa menembusnya. Sosok Yi Xuangxuang melintas, dan sudah berdiri di udara. Dia membalik rambutnya dengan tidak senang, dan berkata, "Brat, kamu sudah berani, bukan? Kamu benar-benar berani menyuruhku berkeliling, Nyonya? Tolong tekan ular tua ini." "Apakah itu lebih baik?" tanya Ling Han, tersenyum. "Meskipun sebenarnya tidak semua yang sungguh-sungguh, saya memiliki kepribadian yang sangat membantu. Tidak ada apa-apa untuk itu. Jadi saya hanya akan membantu Anda sekali ini, cacing kecil. Jika kamu tidak pergi, kamu benar-benar tidak akan memiliki kesempatan lagi." "Siapa kamu, Yang Mulia?" Raja Bisnek memandangi Yi Xuangxuang dengan sangat serius. Dia sebenarnya tidak bisa mengidentifikasi tingkat kultivasinya. Ini berarti bahwa tingkat kultivasinya tidak di bawahnya. Itu pasti mustahil baginya untuk melampaui dia di tingkat kultivasi. Meskipun, di dunia ini, maksimum adalah lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, kecuali itu adalah immortal yang turun. Chapter 818. Terpaksa mundur. Aku, Yi Xuangxuang terkikik. Aku secara alami kecantikan nomor 1 di dunia ini. Omong kosong, itu Niu. Hu Niu bergumam dari bawah. Namun, pada saat ini, tidak ada yang akan memperhatikan apa yang dia katakan. The Bisnek King menatap lekat-lekat pada Yi Xuangxuang seolah-olah dia bisa membedakan sesuatu hanya dengan melihatnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Aku pasti akan membawa orang ini bersamaku hari ini. Maka kamu harus bersiap, karena kamu akan meninggalkan hidupmu di sini," kata Yi Xuangxuang dengan santai. Bahkan ketika menghadapi makhluk seperti Bisnek King, dia masih sangat santai. Tapi semakin tenang dia, semakin Bisnek King tidak berani ceroboh. Di masa lalu, dia pasti akan sangat percaya diri, tetapi dengan penampilan kekaisaran bulan ungu, dia akhirnya tahu apa kata di dunia yang lebih luas, akan selalu ada orang yang lebih berbakat, artinya hanya 8 raja yang cukup untuk meronta-ronta mereka sepenuhnya. Wanita ini, mungkinkah dia juga monster tua dari masa lalu? Yi Xuangxuang tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis, dan bertanya, "Apakah Anda menduga secara internal bahwa saya adalah monster tua dari beberapa era masa lalu?" "Sial, kau benar-benar monster." Raja Bisnek berseru di dalam hatinya. Sedikit perubahan ekspresi muncul di wajahnya tanpa sadar. "Kamu benar-benar berani memanggilku monster tua. Dasar cacing tanah, kamu benar-benar meminta untuk dipukuli." Yi Xuangxuang marah, dan segera menembak ke arah Raja Bisnek. The Bisnek King tidak berani ceroboh, dan dengan cepat menjadi serius, melangkah untuk menerimanya. Peng, peng, peng. Saat keduanya bertempur, mereka terus melayang ke langit. Dengan demikian, meskipun gelombang kejut dari pertempuran masih memancar keluar dengan liar, mereka berhasil merindukan daerah ibu kota kekaisaran. Ling Han mengangguk pelan. Sepertinya Yi Xuangxuang tidak hanya tahu bagaimana cara main-main. Dia melompat dan menyaksikan pertempuran dari lokasi terdekat. Di dunia ini, selain dari yang lain di Shattering Void Tier,
hanya dia yang memenuhi syarat untuk menyaksikan pertukaran pukulan antara dua elit Wuthering Void Tier pada jarak dekat. Berjuang, bertarung, Hu Niu muncul di sampingnya, bertepuk tangan kecilnya. Benar, dia lupa bahwa masih ada monster kecil. Setelah beberapa langkah, Raja Bisnek tampak muram, tetapi diyakinkan secara internal. Dia memang sangat kuat, dan tidak sedikit pun lebih rendah darinya. Namun, dia tidak lebih kuat darinya. Bagaimanapun, masih ada lebih banyak orang biasa di dunia ini. Para maniak seperti yang ada di Kekaisaran Bulan Ungu, bagaimanapun, bukanlah hal yang biasa. Yang mulia, saya akui Anda memang sangat kuat. Namun, Anda masih tidak memenuhi syarat untuk melawan 5 sekte. Saya menyarankan Anda untuk berhenti selagi bisa. Jika tidak, semua kultivasi seumur hidup Anda akan menjadi usaha sia-sia, Bisnek King menyarankan. Kecakapan pertempuran kedua belah pihak hampir sama. Dalam pertempuran sampai mati, salah satu dari mereka bisa mati. Selain itu, dia masih menunggu untuk masuk ke alam immortal setelah perhitungan dan menjadi immortal. Dengan masa depan yang begitu indah di depannya, bagaimana mungkin dia rela mati? Hahaha, bodoh-bodoh. Saya tidak menunjukkan kekuatan saya, dan Anda benar-benar berpikir Anda sesuatu yang luar biasa, bukan? Tanya Yi Suang-Suang, tersenyum. Dia memamerkan giginya, dan dua sayap berwarna darah langsung muncul di belakang punggungnya. Tidak. Mereka seharusnya tidak dianggap sebagai sayap. Mereka tidak memiliki bulu atau sisik, tetapi sayap yang sangat tipis terbuat dari daging, mirip dengan kelelawar. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Raja Bisnek tidak lagi tenang. Saat dia melebarkan sayapnya, auranya langsung melonjak liar, langsung mendominasi miliknya. Ini membuatnya mengingat Raja Bulan dan yang lainnya. Seketika, bayangan kuat muncul di dalam hatinya. Dia telah berurusan dengan 8 orang aneh itu beberapa hari ini, jadi bahkan jika dia ingin melupakan mereka, dia tidak bisa. Kamu pikir kamu layak untuk tahu? Tanya Yi Suang-Suang dengan jijik. Dia menyerang dengan telapak tangan, dan tiba-tiba bintang-bintang yang tak terhitung jatuh dari langit. Sebuah lubang benar-benar robek di langit. 15 bintang kecakapan pertempuran, pasti 15 bintang. Tanpa kata kedua, Raja Bisnek berbalik langsung dan melarikan diri. Dalam Wuthering Void Tier, celah bintang tunggal akan berarti perbedaan antara langit dan bumi. Itu berarti kekalahan pasti dari partai yang lebih lemah. Selain itu, kecakapan pertempurannya hanya 12 bintang, yang berarti jarak seluruh 3 bintang kecakapan pertempuran. Itu berarti dia bisa dengan mudah mendominasi pria itu dengan hanya membalikkan tangannya. Larilah, lari. Dia kembali ke kapal perang, dan dengan tergesa-gesa menstimulasi kapal itu untuk bergerak sambil menyalakan pertahanannya. Dengan dia, serta pertahanan dari Absolute Sabre, mereka mungkin harus bisa memotong jalur darah untuk bertahan hidup mereka. Yi Suang-Suang juga tidak punya rencana untuk mengejarnya. Dia menarik sayapnya dan memberikan peregangan malas, memamerkan sosoknya yang menarik dalam tampilan penuh. Hu Niu cemberut. Dengan mengerutkan kening, dia berkata, Vixen, yang paling dibencinya adalah para wanita yang memiliki figur-figur yang pamer di depannya. Ling Han menunjuk ke kapal perang di depan mereka, dan bertanya, mengapa kamu tidak mengejar? Aku hanya berjanji untuk membantumu menjaga rumahmu, tetapi tidak pernah mengatakan aku akan memerangi perampok untukmu. Yi Suang-Suang terkikik. Mengganti topik, dia berkata, jika Anda ingin saya pindah, itu tidak mustahil. Tetapi manfaat apa yang akan Anda berikan kepada saya? Kami berteman, jadi tidakkah menyebutkan manfaatnya terlalu kotor? Ling Han bertanya dengan nada yang benar. Pei, jangan coba trik ini denganku. Jika kau memberitahuku semua rahasiamu, aku bisa bergerak dan naik level 5 sekte dan Kekaisaran Bulan Ungu ke tanah. Bagaimana dengan itu? Yi Suang-Suang menawarkan dengan menggoda. Ling Han memberi dan balas, dalam mimpimu. Kelima sekte memiliki fondasi yang kuat, jadi siapa yang tahu berapa banyak karakter hebat yang masih mereka miliki. Adapun Kekaisaran Bulan Ungu, meskipun Fatima belum pernah bertindak sebelumnya, kekuatannya harus sangat kuat untuk dapat memerintah 8 raja. Aku juga sangat kuat, oke?
Yi Suang-suang membalas tidak senang. Kekuatan pertempuranmu saat ini, paling banyak, hanya 15 bintang. Dan Anda ingin menyingkirkan semua oposisi di dunia? Sulit, Ling Han menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa tahun, mungkin Helian Tianyun akan dapat kembali ke puncak, dan dengan 20 bintang penghancur Void Tier, saya akan bertanya lagi apakah Anda akan takut? Yi Suang-suang berpunuk, dan berkata, jika aku tidak dibatasi oleh dunia ini, dan jika aku tidak bisa hanya menggunakan 1/1000 kemampuanku, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia ini. Bukankah itu omong kosong? Ada begitu banyak di alam abadi, dan setiap abadi akan dapat melakukannya, jadi tidak perlu merepotkan Anda. Sebuah urat nadi muncul di dahi Yi Suang-suang, dan dia berseru, Brat, apakah kamu yakin aku akan memukulmu lebih dulu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki tubuh yang tangguh, aku tidak punya cara untuk memperbaiki baja bermutu tinggi menjadi bahan lunak. Ling Han juga tidak berencana untuk memprovokasi wanita iblis ini, dan berkata, hehe, cuaca hari ini tidak terlalu buruk, angin sepoi-sepoi dan matahari yang hangat. Mari kita minum teh. Tehnya tidak enak, ayo makan daging. Hu Niu segera berbicara. Yi Suang-suang tidak bisa menahan tawa, dan berkata, demi Hu Niu, aku tidak akan repot-repot turun ke levelmu. Namun, Anda sebaiknya mencatat dalam sebuah buku kecil berapa kali saya membantu Anda sejauh ini. Anda harus membayar budi di masa depan. Ling Han menghela nafas, dan berkata, orang-orang selalu mengatakan kamu tidak boleh berharap kebaikanmu dibayar kembali. Mengapa pemahaman Anda begitu buruk? Kamu tidak suka itu? Ayo gigit aku. Yi Suang-suang membusungkan dadanya, dan payudaranya yang penuh langsung melonjak maju. Jangan memamerkan payudaramu di depan Niu. Hu Niu gelisah. Kenapa mereka semua harus memilih ukurannya yang kecil? Apa? Mereka bertiga baru saja berencana untuk turun ke tanah ketika mereka melihat kereta datang dari jauh. Namun, itu bukan perjalanan di tanah, melainkan di udara. Makhluk yang menggambar kereta itu sebenarnya adalah binatang iblis dari Void Tier hancur. Bentuknya seperti singa, dan aura yang dikeluarkannya cukup untuk membuat dunia retak. Yi Suang-suang segera mengerutkan kening. Kali ini, musuh yang kuat telah datang. Matanya melewati binatang setan itu di satering Void Tier seolah-olah dia bisa melihat melalui rintangan dan melihat langsung ke kereta. Orang yang duduk di dalamnya adalah musuh yang sangat kuat. Chapter 819. Pertempuran Raja Bulan Yi Suang-suang. Namun Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam dengan tersenyum, dan menyapa, Tuan Lunar King telah tiba, permintaan maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Gegegej, gelak tawa yang sangat menggoda menyebar dari dalam gerbong, membuat mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah dibelai tangan-tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Agak gatal, dan agak halus. Besar Vixen, Yi Suang-suang dan Hu Niu menyatakan pada saat yang sama. Pintu kereta terbuka, dan kecantikan menggairahkan, sangat menggoda berjalan keluar. Dari segi penampilan, Yi Suang-suang bisa menyamai dia, tetapi dalam hal melahirkan, meskipun Yi Suang-suang juga anggun, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, dia memucat. Ini adalah kecantikan bawaan yang luar biasa. Dia terlahir untuk memikat seluruh dunia, musibah yang nyata. Itu secara alami tidak lain adalah Raja Bulan. Yo, little brother, sapa Lunar King dengan anggun, lalu dengan tangan di pinggulnya, berpose sangat menggoda. Siapapun yang melihatnya akan memerah. Dengar, bukankah aku menjadi lebih muda dan lebih cantik? Pemahaman awal Ling Han tentang wanita adalah pada tingkat idiot. Itu sebabnya dia hanya menyadari bahwa Phoenix Divine Maiden Surgawi benar-benar menyukainya hanya setelah 1 milenium berlalu. Tapi saat dia berhubungan intim dengan Helian Sun Sue, secara alami ada sedikit peningkatan pada pemahamannya. Raja Lunar memang lebih muda dan lebih cantik dari hari ke hari. Pertarungan hebat ini pernah bertengkar dengan Maduo Bao karena masalah masa mudanya. Jadi, dia pasti harus setuju dengannya dalam hal ini. Saat ini dia cukup mampu menahan pemukulan, tetapi dengan elit di tingkat Raja Bulan,
bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan, mungkin tidak akan terlalu sulit baginya untuk memberinya pemukulan menyakitkan. Raja Bulan langsung tersenyum. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Yi Xuangxuang dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda, kakak? Aku tidak akan berani menjadi kakak perempuan." Wajah cantik Yi Xuangxuang langsung mendingin. "Dari apa yang saya lihat, Anda jauh lebih tua dari saya. Bagaimana mungkin?" Satu melihat kulit itu, dan aku tahu bahwa kakak pasti setidaknya beberapa milenial lebih tua dariku. Raja Bulan benar-benar berani mengatakan apapun yang dia inginkan. Sebuah urat nadi segera muncul di dahi Yi Xuangxuang, namun dia masih tersenyum dan berkata, "Saya mendengar kalian telah dikubur selama lebih dari 20 milenia. CK, itu akan jauh lebih tua dari saya, jadi Anda adalah kakak asli." Tidak, bukan kakak, melainkan nenek. Raja Bulan tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, "Aku hanya tidur sebentar. Dengan time source fluid untuk memperlambat perjalanan waktu di tubuh saya hanya tidur paling lama beberapa tahun. Saya tidak akan berani diperlakukan sebagai seorang nenek, jadi saya harus mengembalikan alamat yang terhormat kepada kakak. Kakak, kamu adalah kakak di sini. Seluruh keluargamu adalah kakak-kakak perempuan." Kedua wanita itu saling melotot saat kemarahan mereka meningkat. Ling Han benar-benar tidak mengerti. Itu hanya alamat, jadi apa yang sangat penting tentang itu? Melihat cara kedua wanita ini bertindak, mereka tampaknya siap untuk segera memulai pertengkaran. Kekuatan destruktif itu pasti akan melebihi waktu ketika Yi Xuangxuang bertarung dengan Raja Beast Snake sebelumnya. Bisa dibilang bisa berada di level lain. Namun Hun Yu sangat gembira dan berkata dengan tenang, "Berjuang, bertarung dengan cepat, yang terbaik adalah mereka berdua dipukuli sampai mati." Ling Han menasehati, "Tuan Lunar King, perjalanan panjang Anda pasti sulit. Kenapa tidak turun untuk minum teh?" Tersesat, kedua wanita bergerak pada saat yang sama, dan bang, Ling Han dipukul terbang lebih dari 100 mil jauhnya. Sial, dia hanya mencoba untuk menghentikan perkelahian. Jadi mengapa dia harus menderita bencana yang absurd ini? Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu. GGG, itulah tepatnya niatku. Kedua wanita itu sekali lagi bangkit ke udara dan memulai pertempuran sengit. Sepertinya kedua wanita ini tidak sepenuhnya kehilangan akal sehat mereka dan masih tahu untuk menghindari kerusakan modal kekaisaran di bawah mereka. Namun, sejak saat pertama, mereka benar-benar memamerkan gerakan pamungkas mereka dan terlibat dalam pertempuran yang sangat ganas di udara. Blood Devers World, 8 teknik lunar. Dalam pertukaran pukulan antara kedua wanita itu, mereka langsung menembakkan gerakan kuat, membuat tampilan yang sangat menakutkan. Ling Han terpesona. Ini adalah kecakapan pertempuran sesungguhnya dari Shattering Void Tier. Sebagai perbandingan, Beast Snake King praktis adalah anak-anak. Kedua kecakapan pertempuran mereka harus sekitar 15 bintang, hampir sama dengan Corpse King bermata 15 dan laba-laba perak raksasa. Jelas hanya ada jarak 3 bintang kecakapan pertempuran, tetapi mereka jauh lebih kuat dari Beast Snake King. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa mengerikan naga tua itu. Dengan 20 bintang kekuatan pertempuran, akan Ling Han bergumam. Namun, karena di sana dapat muncul satu orang dengan 20 bintang kecakapan pertempuran, mengapa tidak ada yang muncul kedua atau ketiga? Siapa yang tahu apakah 5 sekte telah menyegel elit semacam ini atau tidak? Semoga tidak. Setelah bertarung sebentar, udara tiba-tiba menjadi sunyi. Raja Bulan dan Yi Xuangxuang keduanya turun. Ada beberapa robekan dan air mata di pakaian mereka, memperlihatkan kulit seputih salju mereka. Seseorang bahkan bisa melihat sekilas keindahan erotis yang tersembunyi di dalamnya. Namun, kedua wanita juga segera mengeluarkan jubah dari alat roh spasial mereka masing-masing, sehingga Ling Han tidak bisa lagi memiliki mata. "Jika aku bisa menggunakan kemampuan penuhku, satu jari akan cukup untuk menghancurkanmu." Kemarahan Yi Xuangxuang masih belum berkurang. Namun Raja Bulan tersenyum dan berkata, "Kamu memang dari alam abadi. Namun, dengan batasan dari ranah, kamu hanya memiliki 15 bintang kecakapan pertempuran, yang berarti bahwa kamu hanya mencapai 15 bintang sebelum kamu menerobos di masa lalu.
dan itu tidak lebih kuat dari saya. Ling Han bingung dan menyela. Bukankah seharusnya dewa yang turun memiliki kekuatan bintang 20 bintang? Yi Suang-suang menggelengkan kepalanya dan berkata, batasan dunia tidak dihitung dengan begitu sederhana. Sebenarnya, batas maksimum yang bisa ditampung oleh dunia ini adalah lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Tapi pertarungan apapun yang bisa kamu capai di layar ke-9 dari Shattering Void Tier akan tergantung pada bakatmu sendiri. Ling Han akhirnya mengerti dan berkata, jadi itu tingkat kultivasi Anda telah ditekan ke lapisan ke-9 dari Tier Void hancur, dan bukan bahwa kecakapan pertempuran Anda ditekan ke 20 bintang dari Void Tier hancur. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Sebagai contoh, baik Helian Rong dan Wenren Jie berada di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, tetapi yang satu hanya memiliki 10 bintang kekuatan pertempuran dan 11 lainnya. Jika mereka berdua berduel sampai mati, Helian Rong akan sangat cepat dibunuh oleh Wenren Jie. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa Wenren Jie bersamanya. Itulah alasan mengapa bahkan Dewa Abadi tidak bisa menekan Helian Tianyun bertahun-tahun yang lalu. Naga tua itu telah mencapai kehebatan pertempuran dari 20 bintang penghancur Void Tier pada saat itu, dan itu memang cukup untuk menyapu semua oposisi di dunia ini. Oh, benar, Raja Bulan, dengan perang yang begitu tegang di negara bagian tengah, mengapa Anda datang ke sini? Ling Han buru-buru mengubah topik pembicaraan, tidak ingin kedua wanita ini mulai bertengkar atau bahkan bertengkar lagi. Oh, 5 sekte, mereka telah kehilangan 1 kali kepada kami sebelumnya, dan tidak ada yang akan berubah untuk kedua kalinya. Raja Bulan berkata dengan sangat tinggi, kami mendengar Anda telah mendirikan bangsa Anda. Jadi dengan saran dari Yang Mulia, saya datang untuk membantu Anda melatih Anda tentara. Itu akan benar-benar hebat. Ling Han terkejut. Dia hanya diam-diam belajar beberapa trik melatih tentara dari Kekaisaran Bulan Ungu, tapi itu jauh dari klaim untuk menjadi terampil. GGG, lalu bagaimana kamu berencana untuk membalas saya, adik kecil? Raja Lunar tersenyum genit dan anggun. Kamu tidak diizinkan memiliki desain pada Ling Han. Hu Niu segera melangkah keluar di depan Ling Han, mengulurkan tangannya secara luas, sepertinya dia melindungi makanannya. Raja Bulan langsung tertawa parau. Dia bergetar dan bergoyang-goyang dalam tawanya, menampilkan sosoknya yang cantik dalam tampilan penuh, menyebabkan Hu Niu dan Yi Suang-suang dalam hati memanggil Vixen besarnya pada saat yang sama. Vixen besar tidak akan tinggal lama. Dia membawa 100 orang pasukannya, dan mereka semua adalah elit di antara para elit. Tidak hanya mereka terampil melatih tentara, kemampuan pribadi mereka juga sangat kuat, dan mereka cukup untuk membantu Kekaisaran Ling besar menaklukkan wilayah timur dan selatan. Dengan demikian, Raja Bulan mengundang Ling Han untuk menuju ke negara bagian tengah. Perang dengan 5 sekte segera dimulai, dan bahkan Maduo Bao mungkin akan pindah sendiri. Chapter 820. Kembalinya Kaisar Setan. Ling Han memberikan beberapa pertimbangan, dan menerima undangan Raja Bulan untuk menuju ke negara bagian tengah. Tidak akan ada banyak gunanya baginya untuk tetap di sini, karena sama sekali tidak ada elit yang bermusuhan di sini yang membutuhkannya untuk keluar. Dan dalam kasus balap laut, Helian Tianyun praktis bisa mengatasi mereka semua. Kemudian, hanya ada 5 sekte dari negara bagian tengah yang harus ditangani. Ini adalah prioritas terpenting. Tanpa menghilangkan 5 sekte, apa gunanya berbicara tentang membelah langit? Setelah Ling Han membuat beberapa pengaturan, dia bersiap untuk berangkat. Helian Sun Sue pasti akan tinggal di belakang untuk menangani urusan nasional. Dengan demikian, Ling Han hanya membawa Zhu Xuan-er, Hu Niu, kelinci, dan tikus yang mencari emas. Dengan Yi Suang-suang mengawasi hal-hal, dia tidak takut seseorang akan menggeledah sarangnya. Kakak, di mana Ling Han? Mereka belum pergi ketika mereka mendengar tawa menyeramkan dan menyeramkan. Seseorang misterius yang tersembunyi sepenuhnya di bawah jubah muncul di atas ibu kota kekaisaran.
Linghan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan ekspresi aneh dan berkata, "Apa yang terjadi di sini? Hancur Tier Void agak terlalu murah, bukan? Mengapa mereka begitu sering muncul di sini? Orang misterius ini jelas berada di Tier Void hancur." Aura yang dipancarkan oleh mereka sangat menakjubkan. Dengan paksa merobek udara, Linghan melayang ke udara, memandang orang misterius itu sebentar, lalu tiba-tiba berseru, "Kamu adalah Kaisar Iblis Asura, kakak, bocah, matamu tidak seburuk itu." Pria misterius itu membuka jubahnya, mengungkapkan seorang pria yang tinggi dan kokoh. Dia memiliki ciri-ciri biasa, dengan janggut setajam jarum baja. Kaisar Asura Iblis tidak memiliki tubuh fisik. Orang manapun yang diurapi ki iblisnya, dia akan menjadi orang itu. Jadi, tidak ada cara untuk membunuhnya. Itulah sebabnya dia dibagi menjadi 9 bagian dan ditekan secara terpisah. Namun, Asura Demon Emperor saat ini benar-benar kuat. Hanya menatapnya, Linghan merasakan sakit seolah matanya hampir pecah. 15 bintang dari Void Tier hancur, sialan, elit pamungkas di dunia saat ini semuanya murah, bukan, muncul satu demi satu. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Bulan dan 7 temannya sudah cukup untuk menyingkirkan semua oposisi di dunia, yang merupakan bukti bahwa 15 bintang penghancur Void Tier adalah tingkat paling atas di dunia ini. Namun sekarang, sudah ada beberapa orang dengan 15 bintang Shattering Void Tier. Selain dari Eight Kings, masih ada Corpse King bermata 15, laba-laba perak raksasa, dan setidaknya Yi Suang-Suang. Dan sekarang, ada Kaisar Setan Asura. Kamu mengambil semua 9 bagianmu, Linghan menebak. Itu hampir tidak mungkin bagi Kaisar Setan Asura untuk memiliki kecakapan pertempuran melebihi 15 bintang ketika ia masih utuh. Jika dia memilikinya, bagaimana dia bisa dikalahkan dan dipecah menjadi 9 bagian? Kakak, itu benar. Kaisar Iblis Asura menatap lekat-lekat pada Linghan, matanya dipenuhi amarah yang ekstrim. Masing-masing dari 9 bagian ada secara individual, tetapi setelah bergabung, semua ingatan mereka akan digabungkan dan menjadi milik satu orang. Baginya, manusia ini sangat menjijikkan. Pada saat itu, dia menipu dia untuk memiliki Chaos Source Rock yang praktis siap untuk dihilangkan, hampir mengutuknya untuk hukuman abadi. Syukurlah, ke-9 bagian itu bisa berbaur satu sama lain. Dia telah ditemukan oleh bagian-bagian lainnya, ditelan, dan baru kemudian dia berhasil keluar dari Chaos Source Rock. Kalau tidak, kemampuan maksimalnya hanya akan berada di tingkat bunga mekar. Serahkan kekacauan sumber batu, perintahnya kasar. Untuk keberadaan seperti dia, Chaos Source Rock adalah kapal terbaik, sekaligus peluang terbesar. Itu lebih berharga daripada pil alkimia yang luar biasa atau teknik budidaya utama. Linghan mengangkat bahu, dan berkata, "Maaf, tapi sudah lama berlalu. Kenapa aku tidak memberimu beberapa batu acak? Jangan menghina. Lagi pula, batu apa yang bukan batu? Kamu masih berani bertindak keras kepala?" Kaisar Iblis Asura punuk. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Linghan mampu memperbaiki batu sumber kekacauan dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar hal yang mustahil terjadi. Itu tidak mungkin untuk dicapai bahkan dalam beberapa milenium, apalagi ketika hanya beberapa tahun telah berlalu. Itu bukan harta yang bisa digunakan oleh manusia. Kau tidak akan menyerahkannya? Dia tertawa aneh. Tidak apa-apa. Saya hanya perlu memiliki tubuh Anda, dan semua milik Anda akan menjadi milik saya. Kepemilikan, baginya, adalah sepotong kue, bentuk aslinya adalah aliran ki setan. Linghan menjadi serius secara internal. Fisiknya dapat menahan pukulan apapun dari Shattering Void Tier, tetapi bagaimana dengan jiwanya? Kaisar Iblis Asura ini merupakan ancaman besar baginya. Dengan patuh memberikan semua yang Anda miliki kepada saya. Kaisar Setan Asura mengulurkan tangan, meraih ke arah Linghan. Peng, peng. Tepat pada saat ini, 2 kepalan tangan yang indah ditembakkan pada saat yang sama, secara bersamaan mendarat di wajah Kaisar Asura. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, langsung mengirim Asura Demon Emperor terbang. Kaisar Iblis Asura mendapatkan kembali pijakannya. Seluruh wajahnya benar-benar ambruk, dan bagian belakang kepalanya sedikit menonjol, tampak sangat aneh.
Jika ini orang lain, dia pasti sudah mati. Namun, Kaisar Iblis Asura hanya mengulurkan tangan dan memukul bagian belakang kepalanya. Menyerah segera bangkit kembali. Hanya fitur-fiturnya yang cacat karena kompresi terlihat sangat aneh. Ini sangat menjijikkan sehingga akan membuat satu muntah. Namun, Kaisar Iblis Asura benar-benar tidak membawanya ke hati. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan aura dingin dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada dua makhluk kuat di sini yang tidak kalah dengan saya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi." Raja Bulan berkata dengan malas, "Kakak, jika kamu ingin mengusir aku, kamu harus memiliki kemampuan semacam itu." Kaisar Setan Asura menjilat bibirnya. "Aku belum pernah memiliki tubuh seorang wanita sebelumnya. Dan tiba-tiba aku merasa sangat tertarik untuk melakukannya." Wajah cantik Raja Bulan langsung membeku. Dia berkata, "Kamu benar-benar berani memiliki desain pada saya? Kamu benar-benar mencari kematian." Dia segera menyerbu, memulai serangkaian serangan mengamuk pada Asura Demon Emperor. Sebelumnya, Kaisar Iblis Asura tiba-tiba dipukuli oleh dua wanita. Selain itu, dia juga ceroboh karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Kekaisaran Ling besar yang mungil akan benar-benar memiliki dua penggarap elit dari Shattering Void Tier yang berdiri di sini. Tentu saja, yang lebih penting, bentuk aslinya adalah Demonic Key, jadi dia benar-benar tidak akan peduli apakah kapalnya akan terluka atau rusak. Dia hanya bisa beralih ke tubuh lain, kan? Kamu memiliki tubuh yang cukup bagus, aku pasti mengklaimnya. Kaisar Iblis Asura terkekeh sambil terus menangkis rentetan serangan Raja Bulan. 8 teknik lunar. Raja Lunar menggunakan gerakan pamungkasnya, seluruh kepala kunci hitam menari liar. Sebuah pedang surgawi terbentuk di belakangnya, menebas ke arah Kaisar Iblis Asura. Siu. Setelah tebasan tunggal, saber surgawi lainnya terbentuk, dan terus memotong lagi. "Ark!" seru Asura Demon Emperor dengan kaget. "Kamu benar-benar telah membentuk kekuatan regulasi," seolah-olah dia memiliki pengalaman tak terduga. Nadanya penuh dengan teror. Kamu hal jahat dari Netherworld. Hal yang paling kamu takuti adalah pembatasan dunia, dan kekuatan regulasi diberikan bentuk oleh kekuatan dunia. Itu adalah hal yang sempurna untuk menekanmu." Raja Bulan menyampaikan pukulan tanpa henti. Kaisar Iblis Asura mendengus tanpa henti. Level kultivasinya jauh melebihi Shattering Void Tier, dan karenanya ia secara alami membentuk kekuatan regulasi juga. Tetapi kekuatan regulasinya telah dipupuk di Netherworld, dan sama sekali tidak bisa masuk ke dunia ini. Kekuatannya sangat kuat, tetapi tanpa dukungan dari dunia, bagaimana dia bisa berdiri melawan kekuatan regulasi dari dunia ini? Sialan, Kaisar Setan Asura berulang kali dipaksa mundur dengan rentetan pukulan. Berkelahi dengan Lunar King sama dengan dia ditindas oleh kekuatan kerajaan. Ini adalah kerugian yang terlalu besar baginya. Setelah beberapa ronde lagi, dia akhirnya menyerah pada pertempuran, berbalik, dan pergi. "Berat, kecuali kamu berencana untuk bersembunyi di samping dua wanita ini selamanya, aku pasti akan menempati tubuhmu, dan mengambil alih semua milikmu." Dia membuang garis yang sesuai dengan situasi. Ling Han mencibir dengan dingin. Ketika dia menerobos ke Shattering Void Tier, dia akan menggunakan Sword Heart Illumination dan membunuh iblis hebat ini. Bersambung ke chapter 821. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.